Di balik kristal, tiga sosok berbulu putih muncul mengeluarkan dengkuran halus. Mereka adalah Popoy, seorang pria duduk gemetaran di dekat kristal itu karena ketakutan. Ruang obrolan pun dipenuhi tanda tanya. Makhluk-makhluk kecil itu berhenti bergerak menatapnya dengan waspada. Tiba-tiba, salah satunya menyeringai memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Tanpa aba-aba makhluk itu melesat terbang ke arahnya. Keputusasaan terpancar di matanya. Ia mengira ajalnya telah tiba, namun dugaannya salah besar. Para Popoy itu justru menyerbu kristal dan mulai menggerogotinya dengan rakus. Tubuh pria itu kembali bergetar hebat. Apakah ia juga harus memakan batu itu? Obrolan menjadi makin ramai. Ia menarik napas dalam membayangkan rasa kristal di mulutnya. Dengan tekad bulat, ia mematahkan sepotong kristal, lalu memasukkannya ke mulut. Rasanya ganjil seperti menelan pasir, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Suatu hari nanti ia bersumpah akan meruntuhkan menara terkutuk ini. Sambil terus mengunyah batu, pemandangan tiba-tiba berubah. Kini ia berpenampilan rapi duduk di kantor kecil dengan senyum cerah. Secangkir kopi tersaji di hadapannya. Seorang wanita di sebelahnya bercerita bahwa akhir-akhir ini sangat sulit mencari pekerjaan. Sambil menyeruput kopi, wanita itu menambahkan pria sebaik dirinya pasti akan berhasil dalam hal apapun. Pria itu yang ternyata Jaeju tersipu malu dan berkata tak mudah untuk menarik perhatian CEO. Wanita itu menghela napas berharap andai saja semua pria memiliki hati sebaik Jaeju. Mendengar itu, sang tokoh utama pun bertanya apakah ada masalah. Dengan helaan napas lagi, wanita itu mengungkapkan bahwa direktur mereka sedang jatuh sakit. Panti asuhan ini adalah lembaga swasta. Jika direktur pensiun panti ini hanya akan bertahan 3 tahun. Firasat buruk menyelimuti Jaeju. Situasi mereka benar-benar genting. Ia kembali ke kamarnya yang sederhana. Hanya ada kasur tipis dan sebuah jendela besar. Tanpa ragu ia menjatuhkan dirinya ke kasur. Hari ini sungguh melelahkan. Berbagai jenis pekerjaan telah ia coba mulai dari pramuniaga hingga akhirnya diterima di sebuah perusahaan setelah melalui wawancara. Namun sekarang satu pikiran menghantuinya. Semua usahanya terasa percuma. Bahkan bekerja 1000 hari pun tak akan cukup untuk bisa menyelamatkan panti asuhan. Ia terus berpikir waktu mereka hanya 3 tahun. Adakah cara untuk menjadi kaya secepat kilat? Ia pun mencari cara cepat menghasilkan uang di YouTube. Namun semua pencariannya selalu berujung pada kisah para Awaken. Satu kata itu kembali mencuri perhatiannya. Awaken. Ia mengklik sebuah video secara acak. Isinya sudah biasa tentang seseorang yang kaya mendadak dalam hitungan hari. Video itu menayangkan wawancara 2 orang penakluk menara yang kini bergelimang harta. Saat ditanya soal perubahan terbesar, salah satunya tersenyum dan berkata bahwa rahasia suksesnya adalah Popoy. Mata Jaeju terbelalak menatap layar dan bertanya, "Popoy, apa itu?" 7 tahun silam, sebuah menara raksasa tiba-tiba muncul di muka bumi. Awalnya menara itu memilih orang secara acak dan menarik mereka masuk, lalu mereka lenyap untuk waktu yang lama. Hanya sedikit yang berhasil kembali dan tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam sana. Mereka yang kembali selalu bungkam sehingga orang-orang menjuluki mereka Awakener. Konon tubuh mereka memiliki mana, sebuah kekuatan yang memajukan peradaban. Rekayasa sihir, hal yang mustahil, kini menjadi kenyataan. Itulah sebabnya para Awakener menjadi rebutan banyak perusahaan besar. Siapapun yang menaklukkan menara akan menjadi bintang. Jaeju berbaring penuh iri, berharap bisa menemukan pintu masuknya. Tiba-tiba sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Getarannya membuatnya tersentak kaget. Pengirimnya anonim. Pesan-pesan aneh terus membanjiri ponselnya, isinya membuatnya bergidik ngeri. Apa yang terjadi? Apa ponselnya diretas? Ia berniat menghapus semua pesan itu. Namun jarinya tak sengaja menekan salah satu pesan. Seketika tubuhnya menegang. Bagaimana jika ini sebuah jebakan? Ia hendak mematikan ponselnya, tapi sesuatu yang ganjil muncul di layar. Seolah sebuah siaran langsung sedang berputar menampilkan pria yang sangat mirip dengannya. Wajah, suara, hingga gayanya semua sama. Tapi bagaimana bisa pria itu sedang bertarung sengit mengayunkan senjatanya? Jaeju sama sekali tak bisa mengingatnya. Semuanya terasa kabur, tak ada satupun ingatan yang jelas. Tiba-tiba, ia melihat dirinya dalam balutan jubah hitam, gagah dengan kapak hitam di tangan. Di video apa ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tiba-tiba makhluk berbulu yang sama muncul di layar. Itu Popoy. Video di ponselnya membuatnya terkejut. Apa itu sebenarnya? Dari mana asal makhluk aneh itu? Seketika Kim teringat. Itu adalah makhluk yang sama dengan yang diceritakan pria dalam wawancara. Deskripsi makhluk itu pun muncul. Seekor hewan yang mampu melahap batu dengan giginya yang super kuat. Kim bertanya-tanya apa itu nama monsternya. Apa karena ini pria itu berhenti bicara, ia terus menatap layar. Sepanjang video berbagai jendela informasi muncul menjelaskan tentang hadiah. Bahkan bisa dipakai untuk mencari jalur. Tiba-tiba ia sadar. Ini adalah rekaman dirinya dari masa depan saat menaklukkan menara. Para Awakener tak pernah membahas menara, jadi tak ada informasi atau strategi apapun yang bocor.
Ia pun bergegas ke meja pendaftaran. Portal itu baru akan terbuka 2 tahun dari sekarang. Ia sadar fisiknya harus jauh lebih siap dari yang ia lihat di rekaman, lalu mendaftar ke gym. Ia harus mempelajari video ini agar penaklukan menara berjalan mulus. Setelah itu, ia bekerja di toko karena tetap butuh uang. Senyuman tak pernah pudar dari wajahnya sepanjang hari. Setiap hari, ia bahkan berdoa pada langit dan bumi, memohon agar portal muncul hari ini juga. Tapi usahanya sia-sia. Sebulan lalu ia berhenti kerja demi menunggu portal, tapi ia tetap butuh uang. Semua terasa percuma. Sambil menghela napas panjang, ia meraih ponsel. Apa aku salah mengartikan petunjuk dari video itu? Tidak mungkin, gumamnya sambil menggeleng menepis pikiran buruk. Ia teringat pada wanita itu. Jika video ini hanya salah paham panti asuhan, mereka bisa ditutup. Ia tak akan membiarkannya terjadi. Waktu yang tersisa makin menipis. Ia menelan ludah mencoba menenangkan diri. Mungkin ia terlalu cemas, apalagi waktu pastinya tidak jelas. Ia pikir lebih baik melakukan peregangan sebentar. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Ruang di sekelilingnya berubah, dan awan ungu muncul dari kehampaan. Kim menatap tak mengerti. Tak lama angin kencang bertiup dan portal itu membesar berkali-kali lipat. Barang-barang di dalam ruangan mulai melayang di udara. Ia berdiri tepat di depan portal, belum sepenuhnya sadar. Lalu sebuah kesadaran menghantamnya. Ini portal, matanya terbelalak. Sebuah jurang gelap terbentang di hadapannya. Lalu suara asing menggema, hanya mengucapkan satu kata. Masuklah. Senyum terukir di wajahnya. Bahkan tanpa disuruh ia pasti akan masuk. Ia melangkah mendekati portal. Tubuhnya bergetar tak sabar. Setelah penantian panjang, akhirnya momen ini tiba. Ia meraih panel kendali tapi menarik tangannya lagi seolah ragu. Dalam hati ia berharap sang direktur akan menunggunya. Ia menekan tombol tingkat kesulitan tertinggi dan bersiap. Matanya membelalak. Jalan yang baru dimulai sekarang. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangannya, lalu kesadarannya menghilang. Perlahan matanya kembali terbuka. Untuk sesaat ia bingung di mana ia berada. Lalu ia bangkit dengan panik dan melihat ke sekeliling. Tak lama ia sadar ini adalah gua yang ia lihat di video. Sambil menggaruk kepala ia melihat panel kecil penanda siaran dimulai. Ia ingin memeriksa video itu lagi, tapi ponselnya sudah tidak ada. Tapi Kim tak ambil pusing, ia sudah hafal video itu selama 2 tahun ini. Di lantai pertama peserta punya waktu 1 jam untuk bersiap. Selama waktu itu, mereka harus berinteraksi dengan penonton dan mengumpulkan koin dari mereka. Penontonnya adalah para awakener lain di menara. Mereka akan memilih siaran favorit dan mulai memberi sponsor berupa koin. Terdengar menarik tapi sebenarnya rumit. Semua karena sistem koin itu. Jika penonton mensponsori siaran dan pesertanya naik lantai, penonton juga dapat koin. Terkadang mereka melakukannya hanya karena iseng. Tiba-tiba seorang pengguna bernama Love masuk ke dalam siarannya. Ia langsung membungkuk berterima kasih pada penonton pertamanya. Ia bersyukur atas koin itu dan bertanya apa bisa dipakai di toko. Kim merasa lega, untungnya ia sudah mempelajari semua video itu sebelumnya. Ia berterima kasih lagi, tapi memutuskan untuk menyimpan koinnya. Ia tak tahu tantangan apa yang menanti, jadi lebih baik bersiap. Penonton itu menyukai jawabannya dan langsung berlangganan siarannya. Senyum lebar terkembang di wajahnya. Ia tak menyangka akan dapat pengikut di hari pertama. Penonton itu pamit untuk melihat peserta lain dan keluar. Kim melambaikan tangan dengan suasana hati yang gembira. Jika terus begini, ia mungkin bisa mendapatkan hadiah pengikut. Mendapatkan 1 pelanggan sangatlah berarti, karena aturan melarang siapapun punya 2 langganan sekaligus. Terlebih lagi, tiap 10.000 pelanggan akan memberikan hadiah istimewa untuk menaklukkan menara. Sebuah notifikasi muncul. 15 penonton 7 pelanggan dan 37 koin. Ini sudah lebih dari cukup. Perhatian padanya meroket hanya karena memilih tingkat kesulitan yang tinggi. Para penonton tampak asyik mengobrol tentang sesuatu yang tak ia pahami. Mungkin lebih baik ia pura-pura tidak tahu. Seseorang di ruang obrolan mengingatkan, jika mereka membocorkannya hal itu, hanya akan membawa petaka. Semua setuju untuk tidak merusak kesan pertama sang karakter utama. Lagi pula jika administrator sampai melihatnya, mereka semua bisa diusir dari siaran ini. Dialah penyebab informasi menara tidak tersebar. Bukan karena orang ingin merahasiakannya, tetapi karena sang administrator akan membungkam mereka. Waktu yang dinanti pun tiba dan lamunan sang karakter utama buyar. Ia menepuk pipinya untuk kembali fokus. Dengan sopan ia menyapa penonton dan berkata akan bersiap jadi tak bisa membaca obrolan. Saat itulah pengguna bernama Love kembali menyapanya. Masa persiapan telah usai, Kyagi. Misi berikutnya adalah menghancurkan musuh yang akan muncul. Karakter utama tak bisa menduga apa yang menantinya. Mungkin hanya kobold mengingat portalnya yang kecil. Namun dari portal itu, melompat 3 makhluk berbulu yang langsung mendekatinya dengan lincah. Seorang penonton baru sempat masuk, tetapi melihat tingkat kesulitannya, ia yakin pemuda itu akan gagal dan segera pergi. Kim tahu walau Popoy, terlihat imut gigi mereka, mampu meremukan logam dengan mudah. Mereka sangat berbahaya dan pandai melacak siapapun yang pernah menyakiti kawanannya.
Para penonton langsung bersorak gembira melihat kemunculan makhluk-makhluk itu. Namun karakter utama hanya menatap mereka dengan tenang. Reaksi penonton tidaklah aneh karena mereka pasti pernah bertemu makhluk ini. Dengan wajah lugu ia bertanya, apakah mereka ini benar-benar berbahaya? Penonton serentak menjawab iya. Karakter utama menjilat bibirnya dan mengangguk. Baiklah, karakter utama terdiam. Kemunculan 3 popoi di lantai pertama terasa sangat janggal ini berlebihan. Ia mencoba mengingat kembali sifat mereka. Makhluk-makhluk ini tak akan menyerang lebih dulu. Mereka bahkan tidak menunjukkan reaksi padanya. Karakter utama menunduk mengamati. Apa mereka tidak bisa melihatnya? Ia melangkah mendekat namun tetap tak ada reaksi. Salah satunya malah melompati kakinya dan berlari mengitari kristal. Mata karakter utama membelalak. Makhluk ini ternyata jauh lebih cerdas dari dugaannya. Mereka sadar akan kehadirannya, tapi memilih diam. Mereka hanya mengawasinya dengan waspada. Ia pun bergerak semakin dekat. Dengan hati-hati, ia mulai meniru tingkah laku mereka, berharap para popoi itu akan menerimanya. Di kolom obrolan para penonton mulai kehilangan kesabaran. Awalnya terasa lucu, tetapi suasana menjadi sangat membosankan. Satu persatu dari mereka pun pergi. Meski begitu karakter utama tidak goyah, ia akan tetap pada rencananya dan hanya melawan jika terdesak. Di tempat lain, seorang penonton menyaksikan siaran itu dari ruang kerjanya. Ia melihat peserta lain yang melawan goblin, membuat penonton heboh. Pria itu tersenyum merasa pemuda itu cukup cerdik. Ia sempat ingin berlangganan, namun ternyata pemuda itu sudah memiliki pelanggan lain. Ia tersenyum tipis. Jadi bocah di gua itu masih bertahan. Ia lalu sadar jumlah penontonnya justru bertambah. Karakter utama masih baik-baik saja. Makhluk-makhluk itu hanya melompat di sekitar kristal sambil bersuara popoi. Kim pun ikut melompat-lompat, berusaha menyatu dengan mereka. Penonton yang tersisa tertawa kagum. Ini adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat. Tiba-tiba Love mengirim sponsor 10 koin dengan pesan suara. Karakter utama menjelaskan bahwa makhluk itu biasanya memakan bebatuan terutama batu mana. Batu berharga ini sering digunakan untuk membuat perangkat sihir atau perhiasan. Saat menemukan makanan langka mereka akan melakukan ritual. Mereka hanya akan mengitari makanan itu jika ada penyusup. Tapi kali ini mereka seolah-olah sedang tulus mengajaknya untuk ikut bergabung. Ini artinya ia tidak boleh menolak. Karakter utama merasa mulai memahami maksud mereka. Untuk saat ini sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Makhluk-makhluk itu sedang dalam suasana hati yang baik. Namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Setetes jatuh ke tanah. Seketika para popoi menoleh dengan tatapan buas dan geraman rendah. Mulut mereka menyeringai memperlihatkan taring tajam. Mereka pun serempak menerjangnya. Sang protagonis membeku tak berani bergerak seinci pun. Salah satu dari mereka melesat lebih tinggi terbang lurus ke arahnya. Napasnya tercekat. Apa ini akhirnya? Apakah dia akan menjadi santapan mereka? Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Mereka justru melahap bebatuan di sekeliling dengan rakus. Kolom komentar pun kembali heboh. Sang protagonis bertanya-tanya apa dia juga harus memakan batu itu. Ia pun menyentuh salah satu batu. Permukaannya terasa hangat. Ia menelan ludah membayangkan dirinya mengunyah benda keras itu. Ia mematahkan sepotong kecil dan memasukkannya ke mulut. Para penonton pun terperangah. Ternyata rasanya tak seburuk yang ia duga. Batu itu lumer di lidahnya manis bagai coklat. Serpihannya berjatuhan ke tanah. Tiba-tiba tubuhnya bersinar memancarkan energi sihir yang meluap-luap. Ini adalah pemandangan yang belum pernah ia saksikan. Para penonton pun dibuat takjub oleh fenomena luar biasa ini. Tubuh sang protagonis terus memancarkan cahaya biru terang. Sementara para popoi melompat gembira di sekelilingnya seolah ikut merayakan. Para penonton di dunia manusia berspekulasi mungkin ini adalah ritual sebelum para makhluk itu menyerang. Salah satunya melompat lurus ke arah sang protagonis. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bukannya menyerang makhluk itu, justru meringkuk di dadanya sambil mendengkur lembut. Para penonton tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Ia mendongak. Ujian telah berhasil diselesaikan. Jalan ke lantai 2 kini terbuka. Dia benar-benar berhasil. Hanya itu yang terlintas di benaknya sebelum kesadarannya meredup. Tubuhnya jatuh dikelilingi para makhluk berbulu itu. Mungkin karena tenaganya terkuras, atau efek dari memakan terlalu banyak batu. Di suatu tempat, seseorang mengamatinya terheran-heran dengan cara uniknya menyelesaikan ujian. Saat sang protagonis membuka mata 3 pasang mata bulat langsung menyambutnya. Ia terlonjak kaget membuat para popoi melompat-lompat riang. Apa aku? Pingsan, tanyanya dalam hati. Makhluk-makhluk itu menatapnya dengan mata biru mereka yang besar, seakan ia adalah bagian dari kawanan mereka. Kim menatap mereka dengan bingung lalu menunjuk ke arah dirinya sendiri. Bertanya dalam hati, apa mereka benar-benar mengkhawatirkanku? Para popoi itu melonjak-lonjak gembira. Sebuah pertanda jelas bahwa jawabannya adalah ya. Tatapannya melembut. Salah satu popoi melompat ke arahnya. Ia mengelus bulunya yang lembut dan hangat sebuah sensasi yang menenangkan.
Sementara itu, ruang obrolan dibanjiri komentar. Belum pernah ada penonton yang melihat ujian dilewati dengan cara seperti ini. Kim baru menyadarinya. Ia berdeham, lalu menyapa para penontonnya. Kolom komentar bergerak terlalu cepat untuk ia baca. Tiba-tiba matanya terpaku pada angka 127 penonton. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? 127 orang adalah angka yang fenomenal. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa tercapai secepat ini. Ia pun mencoba menghibur penontonnya berpura-pura. Semua ini berkat dukungan mereka. Saat itulah ia sadar batu itu adalah kristal mana. Dan para makhluk berbulu itu memakannya untuk memuaskan rasa lapar mereka. Penonton mulai bertanya bagaimana ia bisa tahu. Sang protagonis sempat bingung harus menjawab apa. Sambil memeluk seekor popoi, ia berkata ingin berteman. Melawan mereka hanya akan membawa akhir yang tragis. Para popoi itu menyeringai sebuah senyuman yang tampak aneh. Tapi, bukankah misi utamanya adalah mengalahkan musuh? Di sisi lain, untuk apa menyingkirkan mereka? Jika bisa dijadikan kawan, untuk hidup bersama mereka, ia harus memahami mereka terlebih dulu. Ia hanya meniru apa yang mereka lakukan. Kolom komentar dipenuhi tawa dan kekaguman atas cara uniknya mendekati para popoi untuk bertahan hidup. Kim pun kembali berdiri tegap. Ia harus mempertahankan citranya sebagai seorang pemula. Jadi ia berpura-pura tidak tahu menahu soal hadiah. Dengan senyum yakin, ia menatap portal yang terbuka. Baiklah, aku akan lanjut ke lantai 2, serunya. Seorang penonton bertanya, apa kau tidak melupakan sesuatu? Yang lain mengeluh betapa merepotkannya mengingatkan seorang pemula. Para penonton menjelaskan adanya hadiah di setiap lantai dan menyuruhnya memeriksa jendela sistem. Sang protagonis pun mengikuti saran mereka. Seketika sebuah kotak hadiah muncul di sampingnya. Para penonton dibuat kaget kenapa kotak hadiahnya malah terlihat menggemaskan. Mereka sadar semakin tinggi peringkat hadiahnya, ukuran kotaknya juga makin besar. Ada penonton yang bercanda, jangan-jangan adminnya naksir Jaeju, sambil tertawa geli. Dengan senyum lebar sang protagonis langsung membuka kotaknya. Di dalamnya ada beberapa item menanti, tapi isinya aneh tidak seperti di video. Bukannya pedang, ia malah dapat beberapa batu. Merasa harus memeriksanya, ia pun mengambil salah satu batu dari dalam kotak. Para popoi langsung menatapnya. Penonton menyarankannya memeriksa sementara yang lain ikut penasaran. Tiba-tiba seekor popoi melompat mencoba merebut batu itu dari tangannya. Jaeju sigap menarik tangannya menyuruh mereka diam. Apa itu makanan popoi? Duga seorang penonton. Yang lain setuju, lihat mereka sepertinya suka sekali dengan benda itu. Mungkin itu seperti permen khusus untuk para popoi. Seorang pengguna menulis dialog seolah dari popoi. Tuan, berikan kami batu itu, Tuan. Saat diamati lebih dekat Jaeju, sadar batu ini mirip batu mana. Mustahil, ini kan baru lantai pertama. Anehnya batu mana biasanya biru terang, tapi yang ini warnanya putih. Penonton tak tahu itu batu mana item langka dari lantai 10 yang harganya 5.000 koin. Sambil minta maaf, Jaeju berjanji akan memberi mereka sesuatu yang lebih enak nanti. Meski terlihat sedikit kecewa, para popoi akhirnya kembali tenang. Kau tidak mau coba periksa info itemnya? Tanya seorang penonton. Yang lain menyahut. Memangnya dia tahu caranya? Kan tidak ada yang kasih tahu. Jaeju tampak bingung. Informasi item apa itu? Tanyanya polos. Penonton menjelaskan jika info item buatan tidak muncul, berarti item itu tak berguna. Pengguna Love menambahkan, coba pikirkan info yang ingin kau tahu dari item itu. Jaeju pun mengambil item berikutnya yang ada di dalam kotak hadiah. Sebuah notifikasi sistem, muncul voucher ganti nama normal gratis. Jaeju bisa ganti nama sekali. Penonton heran, item ini langka untuk lantai pertama. Mereka tertawa. Wajar saja, streamer kan memang jarang pakai nama asli. Tapi Jaeju sendiri malah ragu apa ini item yang bagus atau tidak. Ia memutuskan menyimpannya dulu. Mungkin akan berguna setelah lantai kelima nanti. Item terakhir adalah sebuah tas. Ah, ini pasti pertanda koin akan muncul. Dan benar saja, saat tas ditarik koin berjatuhan, dan tasnya perlahan menghilang. Reaksi penonton biasa saja. Koin memang hadiah standar untuk semua orang. Sambil tersenyum, Jaeju mengumumkan, baiklah kita lanjut ke lantai 2. Ia pun berjalan menuju portal. Tapi seekor popoi malah melompat ke arah berlawanan. Jaeju pun kaget melihatnya. Dua popoi lain ikut-ikutan. Jaeju mengeluh, hei, kalian salah jalan. Sambil menghela napas, ia menoleh ke arah penonton tampak kebingungan. Ada yang tahu kenapa mereka jadi aneh begini? Tanyanya. Tapi tak ada yang bisa menjawab. Coba ikuti saja mereka, saran seorang penonton. Jaeju pun menurut dan melihat mereka berhenti di depan dinding. Seekor popoi membuka mulutnya lebar-lebar. Penonton kaget. Wah, bisa disensor, tidak itu. Ada yang usul. Lain kali kasih peringatan dulu kalau mereka mau buka mulut. Saat ruang obrolan heboh para popoi, malah asyik memakan bebatuan di dinding. Wah, sesi mukbang kedua dimulai. Komentar seorang penonton sambil tertawa. Jaeju membungkuk melihat terowongan kecil hasil galian para popoi. Mereka pasti mencium sesuatu, pikirnya. Mungkinkah itu batu mana? Tiba-tiba teriakan popoi terdengar dari dalam seolah memanggilnya. Tanpa ragu ia berkata pada penonton, baiklah aku akan masuk mengikuti mereka.
Penonton pun terkejut. Kukira dia tidak akan bertingkah aneh lagi. Kaki. Ternyata dia serius ingin mengikuti mereka. Seorang penonton menyarankan sang MC untuk langsung menerobos portal. Tapi seorang pengguna bernama The Love merasa itu tindakan yang gegabah. Dia menyarankan Jaeju mengecek ukuran lubangnya takut tangannya terluka. Saat sang MC masuk, dia sadar lorong itu jauh lebih sempit dari dugaannya. Para penonton yang cemas mulai bertanya-tanya apa dia baik-baik saja. Sang MC meyakinkan semua baik-baik saja. Tapi penonton syok ada yang melihat sikunya tergesek dinding batu. Seorang penonton berkomentar itu pasti perih sekali. Dia pernah luka begitu saat jatuh dari sepeda. Anehnya Jaeju sama sekali tidak merasakan apa-apa. Justru bebatuan tajam yang menonjol itu terasa seperti pijatan lembut baginya. Sambil terus merangkak, penonton mulai tak sabar dan mendesaknya untuk bergerak lebih cepat. User The Love bahkan menyarankan untuk mundur jika terasa sakit. Namun Jaeju justru menjawab akan mempercepat gerakannya. Tiba-tiba gerakannya terhenti. Tangannya mulai bersinar. Para penonton pun dibuat melongo. Beberapa dari mereka malah menertawainya. Sementara Jaeju sendiri, panik tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tak mengerti apa yang terjadi. Seorang penonton bertanya, apa sang MC baru sadar sekarang? Ada yang iseng memberinya julukan baru Flashman. Yang lain menyebutnya Mode Center. Sebagian setuju julukan Jaeju diganti. Tapi sang MC tak peduli, ia fokus pada sensasi aneh di tubuhnya. Sensasi ini sama seperti saat ia memakan batu mana. Para popoi juga bersinar setelah melahapnya. Sang MC pun menyimpulkan bahwa hal yang sama kini terjadi pada dirinya. Akhirnya dia memutuskan untuk terus maju merangkak dengan tekad baru yakin. Ini adalah kekuatan seorang ksatria. Lantai 5 dikenal juga sebagai ruang perubahan profesi, tempat para pengguna memilih takdir mereka. Ksatria adalah sang master pertarungan jarak dekat bertubuh baja. Sedangkan penyihir menguasai berbagai macam sihir. Ada juga insinyur sihir, si serba bisa yang berguna di banyak situasi. Namun hanya satu dari 3 profesi yang bisa dipilih. Ada juga profesi non-tempur, tapi kurang populer karena dianggap tak berguna. Jaeju sadar kekuatan yang bangkit dalam dirinya mirip dengan kesatria yang memperkuat tubuhnya dengan aura. Dia menempelkan tangannya ke dinding batu, dan seketika batu itu hancur berkeping-keping. Tak lama sang MC berhasil tiba di dalam sebuah gua. Di sana para popoi berhenti di dekat sebuah benda. Melihat itu, para penonton langsung waspada. Seseorang menduga para popoi mengelilingi benda itu karena mereka menemukan sesuatu untuk dimakan. Penonton heboh menyuruh Jaeju mengambilnya. Sang MC menatap benda itu dengan kagum, bertanya-tanya apa gerangan itu. Lalu dia tersadar dan meminta maaf. Ternyata benda itu adalah sebuah kalung. Sambil memungutnya, ia bergumam benda itu mirip sebuah item. Tapi saat diangkat, para popoi tampak kaget melihatnya. Para penonton langsung paham ternyata para popoi memanggil Jaeju untuk mengambil benda itu. Beberapa penonton bertanya-tanya apa ini kalung yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tiba-tiba para popoi melompat-lompat mencoba merebut kalung itu. Sang MC berteriak melarang sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. Setelah para popoi tenang, dia kembali mengamati kalung itu dengan lebih teliti. Sesaat kemudian notifikasi sistem muncul, mengungkap kalung itu adalah jimat langka peringkat rare. Sontak sebagian penonton terkesiap kaget mendengar penemuan tersebut. Jimat itu dipercaya akan membawa keberuntungan besar bagi siapapun yang mengenakannya di leher. Tapi banyak yang masih bingung. Beberapa orang bahkan menuduh Jaeju menggunakan cheat dan memintanya untuk mengaku. Sang MC hanya menatap liontin itu dengan takjub. Sekali lihat saja dia tahu benda ini sangat istimewa. Dia pun teringat di video masa depan, dia pernah memakai jimat ini untuk selamat di lantai 15. Normalnya item semacam ini baru bisa didapatkan setelah melewati lantai 10. Namun berkat para popoi, Jaeju sudah mendapatkannya di lantai pertama. Dia memejamkan mata sejenak, ada sedikit rasa kecewa karena item ini datang terlalu awal. Tiba-tiba notifikasi masuk pengguna The Love, memberinya 10 koin dan mengirim pesan suara agar ia segera memakai kalung itu. Jaeju sedikit gemetar karena kaget, sementara semua mata penonton tertuju pada pesan tersebut. Para penonton sadar sponsor Jaeju pastilah orang kaya. Mereka pun bertanya-tanya, siapa sosok misterius itu? Seseorang mengaku tahu siapa The Love karena julukannya yang terkenal. Dia adalah pemandu wisata pemula terpopuler. Sambil tersenyum, Jaeju mengenakan kalung itu. Ia berterima kasih pada The Love dan bertekad akan selalu memakainya. Tapi ia menyelipkannya di balik baju agar tak menarik perhatian penonton. Setelah itu ia mengumumkan akan segera kembali menuju portal. Penonton memujinya cerdas, bahkan ada yang bilang dia imut. Keluar dari terowongan, Jaeju berjalan ke portal bersama 3 popoi. Dengan tatapan hangat ia menanyai makhluk-makhluk mungil itu, "Kalian sungguh yakin mau ikut denganku?" Para popoi mengangguk. Jaeju pun mengakui tak tega meninggalkan mereka. Karena itulah ia memutuskan untuk mengajak mereka serta. Semua popoi hinggap di pundaknya. Ia memejamkan mata menenangkan hati. Seorang penonton heran, kenapa Jaeju tampak cemas? Tapi yang lain menimpali. Tenang, Jaeju pasti aman. Dia punya pet dan item-item hebat.
Sementara Jaeju sendiri sudah memantapkan hatinya. Sambil tersenyum tipis, ia menyemangati diri. Dengan penuh percaya diri, langkahnya mantap menuju portal. Ia menatap lurus portal itu dan langsung melintasinya. Seketika hembusan angin kencang membuatnya refleks memejamkan mata. Para popoi di pundaknya ikut memicingkan mata. Saat angin reda, Jaeju membuka mata. Ia terkesiap melihat pemandangan baru. Sejenak ia membeku mencoba mencerna lokasi barunya. Ia memutuskan untuk melihat sekitar lalu pandangannya beralih ke jendela obrolan sistem. Kakinya melangkah mendekati sebuah plakat di dinding arena Colosseum. Ia mengamati simbol-simbol yang terukir di sana. Tiba-tiba sistem menerjemahkan tulisan itu. Isinya, ingatlah pengorbanan mereka yang bergelar pahlawan. Jeju tersenyum kecut, terdengar sedikit mengerikan ya. Seolah seseorang sedang mencoba membuatnya takut. Tak jauh dari situ, ia menemukan plakat lain yang tergantung di dinding. Sistem kembali menerjemahkan. Bunyinya, setiap usaha memiliki kehormatan dan aibnya tidak semuanya setara. Jeju tertegun meresapi makna kalimat itu. Ia mengakui kebenarannya. Usaha yang sama belum tentu menghasilkan takdir yang serupa. Ia teringat takdirnya terlahir di dunia dengan sendok kotor di tangan. Tapi baginya usaha, tetaplah usaha. Berjuang lebih baik daripada diam. Dengan tekad baru tatapannya menajam. Mendadak bulu kuduknya berdiri. Jendela sistem di sisinya berubah. Sistem mengumumkan, ujian dimulai 10 menit lagi. Misinya bertahan 30 menit dari serangan monster. Hitung mundur, dimulai. Jaeju panik. Tunggu, cuma tersisa 10 menit. Ia sadar tidak ada waktu untuk bersantai. Ujian akan segera mulai. Aku akan cek toko sistem dulu. Sebagian penonton tertawa dan menyuruhnya bergegas. Namun ada yang mengingatkan, kalau beruang merah muncul, kamu akan menyesal membuang kalung itu di lantai 1. Jaeju melipat tangannya memejamkan mata dan mulai membayangkan berbagai senjata zira serta perisai. Ia berpikir jika ini ujian tingkat tinggi kemungkinan besar, si beruang merah akan datang. Kalau tidak, mungkin yang akan muncul adalah 2 ular laut. Ia mengingat catatannya tubuh beruang merah diselimuti api, bisa menyemburkan napas api dan ukurannya raksasa. Satu-satunya cara adalah berlindung di balik perisai dan bertahan selama 30 menit. Kemudian ia beralih memikirkan informasi tentang ular laut. Monster itu memang seram, tapi di darat mereka tidak begitu berbahaya. Ia hanya perlu waspada pada ekornya yang bisa membelit. Menghadapi ular laut, ia bisa membeli senjata dan menyerangnya. Sambil menopang dagu, ia berharap rencananya akan berjalan lancar. Tapi mengingat kejadian tak terduga di lantai 1, sepertinya semua tak akan semudah itu. Meski begitu, ia tersenyum, meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Ia percaya takkan ada ujian yang mustahil. Tak lama sistem mengumumkan ujian dimulai. Hitung mundur 30 menit pun berjalan. Di depan MC sebuah portal mendadak terbuka. Awalnya portal itu kecil, Jaeju mengira mungkin seekor ular laut. Namun gerbang itu terus melebar. MC menduga mungkin seekor beruang merah akan muncul. Ruang obrolan pun langsung ramai kembali. Seorang penonton berkata, melihat ukuran portal sepertinya seekor beruang akan merangkak keluar. Banyak yang menyarankan Jaeju membeli item pelindung, sementara yang lain panik soal kalung hilang. Mata Jaeju terbelalak lebar. Tubuhnya gemetar, ketakutan, keringat dingin mengalir di wajahnya melihat ukuran portal yang masif. Popoi di bahunya juga tampak cemas, menatap portal dengan waspada, tak tahu monster apa yang akan keluar. Sang MC bertanya dalam hati apa portal ini tidak terlalu besar. Tiba-tiba ia terkejut meyakinkan diri ini mustahil. Tapi sesosok monster sungguh mulai keluar. Begitu kakinya mendarat, debu tebal langsung mengepul ke udara. Saat wujudnya utuh, monster itu meraung. Jaeju terkesiap menyadari yang muncul adalah kura-kura naga. Sementara itu, MC dengan gugup menatap jendela sistem, berharap hal terburuk tidak terjadi. Tapi ketakutannya menjadi nyata. Ia hanya punya 292 koin. Sambil mencari senjata di toko, penonton sadar tingkat kesulitan misi ini sangatlah tinggi. Seseorang ingat monster ini biasanya hanya muncul di ujian untuk 3 orang. Setelah menemukan item yang tepat, MCA memilih kapak X of Rage. Senjata itu pun muncul di tangannya. Kapak ini berperingkat langka sebuah mahakarya dari pandai besi terhebat Red Iron Battle. Gagang dan bilahnya disatukan untuk meningkatkan ketahanan. Bilahnya ditempa dengan mithril, menambah karakteristik khusus pada senjata itu. Melihat pilihan Jeju, para penonton marah dan bertanya kenapa ia memilih senjata itu. MC teringat jika berhasil mengalahkan monster saat siaran, ia akan mendapat hadiah tersembunyi. Dengan tekad itu, ia memasang kuda-kuda menatap lawannya. Sang kura-kura naga pun mengincarnya. Jaeju pun memaksa dirinya berlari maju langsung ke arah monster raksasa itu. Semua orang terkejut melihatnya menyerang langsung dari depan tanpa keraguan. Banyak yang kasihan karena MC hanyalah anak kecil yang tak mengerti cara memakai senjata. Yang lain masih bertanya kenapa kura-kura naga bisa muncul di lantai 2. Saat itu sang monster mengangkat kakinya bersiap menghancurkan Jaeju yang berlari mendekat. Kakinya menghantam tanah, debu tebal mengepul. Para penonton mengira sang MC telah tiada. Ada yang bilang meski selamat dari hentakan gelombang kejutnya akan fatal. Ini akhir baginya. Namun saat debu menghilang, para penonton terkejut melihat Jaeju berhasil menghindari serangan itu. Kini,
Ia berdiri dengan kapak yang tertancap di kaki monster raksasa itu. Para penonton yang melihatnya menjadi bingung bagaimana ia bisa sampai ke sana. Ada yang melihat Popoi di bahunya tetap santai. Sementara itu, Jaeju sadar satu serangan takkan cukup. Ia teringat rencana awalnya yaitu mencoba memanjat ke punggung monster itu. Ia menatap kepalan tangannya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang ia peroleh dari batu mana. Sang kura-kura naga lalu berbalik menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Dari cara monster itu bernapas, Jaeju sadar kalau makhluk ini sangat murka. Tiba-tiba kura-kura naga itu melepaskan serangan sihir kuat ke arah MC. Namun Jaeju berhasil menghindar. Semua orang terkejut melihatnya bisa menahan serangan sihir yang kuat itu. Ada yang menduga ia menyadari perubahan napas sang monster sehingga bisa menghindar tepat waktu. Sambil melompat, Jaeju berpikir jika lawannya beruang merah, ia bisa sekadar menangkis serangan. Tapi ia sudah mempelajari pola serangan dari kura-kura naga ini. Ia yakin bisa mengalahkan monster tersebut. Ia teringat hadiah tersembunyi yang menantinya lalu tersenyum tipis menatap lawannya dengan fokus. Dengan gesit Jaeju melesat di antara kaki monster itu. Serangan dilancarkan sembari otaknya memetakan satu titik vital kaki belakang. Genggamannya pada kapak mengerat. Senjata diayunkan tubuhnya, kini diselimuti energi sihir yang memperkuat setiap tebasan. Di bahunya Popo pun tak mau kalah. Wajah mungilnya menegang seolah ikut meluapkan amarah. Sabetan kapak Jaeju sukses melukai sang monster, membuatnya meraung penuh penderitaan. Para penonton pun ikut merasakan ngilu, mereka mengaku tak tega melihat penderitaan monster itu. Kura-kura naga mengibaskan ekornya dengan dahsyat, mencoba menghantam Jaeju, tapi dengan lincah ia menghindar, bahkan tersenyum misterius ke arah lawannya. Sang monster mendengus kasar. Karakter utama kita sedikit menjaga jarak menebak lawannya, sedang menyusun strategi untuk menjebaknya. Tiba-tiba sang monster menarik diri ke dalam cangkangnya. Aura sihir redup terpancar dari tubuhnya. Para penonton sempat bingung, namun mereka langsung sadar monster itu sedang memulihkan dirinya. Banyak yang menggerutu kesal. Kemampuan kura-kura naga untuk pulih hanya dengan bersembunyi ini memang menyebalkan. Meski lukanya tak seberapa parah, Jaeju teringat kembali. Alasan kura-kura naga ini begitu sulit ditaklukkan. Semua karena gaya bertarungnya yang unik. Ia bisa memulihkan diri tanpa henti dengan metode ini. Lawan pun terpaksa hanya bisa menunggu. Di saat itu, seorang pengguna bernama GR masuk ke dalam siaran. Ia mengaku sudah melihat sampulnya, tapi jadi penasaran dengan apa yang sedang terjadi di sini. Ia bertanya, ini beneran lantai 2? Penonton lain mengiyakan dan memberitahu kalau ini adalah Colosseum. Growit tampak bingung. Kenapa bisa ada kura-kura naga di tempat seperti ini? Tak lama Followowa ikut bergabung. Katanya jagoan yang ia dukung sebelumnya telah gugur. Jadi ia pindah menonton ke sini. Penonton lain menyambutnya dengan candaan, memanggilnya pengungsi Followa, lalu bertanya, apa Jaeju sudah di lantai 11? Sontak beberapa penonton tertawa. Ternyata semua orang menanyakan hal yang persis sama. Seketika karakter utama kita sadar harus bertindak cepat, ia pun melompat ke atas cangkang kura-kura naga itu dengan sebuah gerakan lincah. Ia berpegangan pada salah satu duri tajam yang menonjol dari cangkang monster itu. Sebuah senyum puas terukir di wajahnya. Ia berhasil mendarat tepat saat sang monster menarik semua kakinya. Karakter utama kita berpikir mungkin banyak yang mengira berada di atas cangkang adalah posisi aman. Padahal mereka tidak sadar kalau duri-duri itu bisa memerah, lalu meledak dan mengakhiri segalanya. Membayangkan kemungkinan itu, ia tahu harus segera menemukan titik kelemahannya. Matanya mulai mengamati setiap duri dengan cermat. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul mengejutkannya. Seorang penonton bernama The Love memberinya donasi 10 koin dan mengirim pesan suara berisi peringatan agar ia segera turun, karena duri itu bisa meledak. Para penonton sadar karakter utama kita tak membaca chat. Itulah sebabnya The Love mengirim pesan suara agar langsung terdengar. Namun peringatan itu seolah tak dihiraukan. Jaeju terus bergerak di punggung monster itu, hingga akhirnya ia berseru dalam hati. Ketemu. Tatapannya terkunci pada satu duri yang ukurannya berbeda. Itulah titik lemahnya. Dengan sekuat tenaga, ia mengatupkan bibirnya, lalu mengayunkan kapak menghantam duri itu. Tapi duri itu tak langsung patah. Sadar harus menyerang lagi. Jaeju mengayunkan kapaknya. Sekali lagi, aura sihir yang lebih kuat kini menyelimuti tubuhnya. Cahaya yang terpancar dari tubuhnya membuat beberapa penonton kembali menjulukinya Flashman. Penonton lain hanya bisa bingung bertanya-tanya kenapa tubuhnya bercahaya. Dan tepat saat itu, hantaman kedua berhasil mematahkan duri tersebut. Jaeju berdiri di atasnya dengan tatapan sangat fokus. Seorang penonton berkomentar, kira-kira apa ya yang ada di pikiran karakter utama kita? Sementara itu, Jaeju berusaha keras menjaga keseimbangan. Kura-kura naga itu mulai keluar dari cangkangnya. Dengan tatapan murka ia menatap Jaeju, lalu berlari kencang seolah ingin menabrak dinding untuk menjatuhkannya. Jaeju sadar inilah kesempatan terakhirnya. Ia bergerak ke tepi cangkang, lalu menancapkan duri yang patah itu tepat ke leher sang monster.
Kemudian dengan ayunan kapak ia menghantam duri itu, mendorongnya semakin dalam ke tubuh monster naga tersebut. Dalam hati ia berharap rencananya berhasil. Dan benar saja, begitu kapak menghantam duri itu, mulai bersinar terang. Kura-kura naga itu mengangkat kepalanya merasakan sebuah firasat yang sangat buruk. Namun sebelum ia sempat bereaksi, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Saat api dan debu mereda, para penonton hanya bisa terkejut bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Para penonton pun bertanya-tanya apakah monster itu sudah tumbang. Jaeju mundur perlahan sambil menahan tangannya. Melihat itu, seorang penonton berkomentar, "Aku sudah percaya padamu sejak awal." Yang lain menimpali siaran, pasti sudah berakhir jika sang MC gugur, dan ia mengaku sempat lupa soal itu. Nyatanya kura-kura naga itu memang sudah tergeletak tak berdaya dengan cairan merah di sekelilingnya. Jaeju menunduk mengamati dengan saksama tubuh monster raksasa itu. Ia sadar tindakannya barusan adalah pertaruhan yang sangat besar, dan ia nyaris saja gagal. Sekelebat ingatan melintas di benaknya saat kura-kura naga itu mencoba menabrak dinding untuk menjatuhkannya. Pada momen genting itulah, ia teringat kalau duri sang monster bisa meledak jika dialiri mana. Dan itulah yang ia lakukan. Ia menyalurkan mana dari batu ke dalam duri, lalu meledakkan monster itu dari dalam. Mengingat kembali, ia sadar dirinya nyaris celaka oleh ledakannya sendiri. Tiba-tiba monster itu bergerak, dan matanya terbuka. Monster itu menatapnya tajam, lalu pandangan Jaeju beralih ke kapak di tangannya. Inilah saatnya memberi pukulan terakhir. Dengan satu ayunan telak, sebuah notifikasi sistem muncul bahwa ujian telah berakhir. Berkat kemenangannya, jalan menuju lantai 3 kini terbuka lebar. Tidakkah hanya selamat Jaeju, bahkan menaklukkan musuh tangguh sehingga ia berhak atas hadiah tersembunyi. Perasaan bahagia menjalari dirinya menyadari pencapaian luar biasa yang baru saja ia raih. Para penonton pun ikut terpukau, mereka tak menyangka siaran dari lantai 2 bisa membuat mereka merinding. Tiba-tiba seorang pengguna bernama Great mengirimkan donasi sebesar 5 koin. Seorang penonton sampai tak percaya. Di bahu Jaeju, Popoi tiba-tiba melompat-lompat gembira. Melihat tingkahnya, Jaeju bisa menebak bahwa Popoi ingin menyantap kura-kura naga itu. Ia teringat monster di menara ini memang menyimpan akumulasi mana di dalam tubuhnya. Melihat liur Popoi menetes, Jaeju sadar bahwa bagi mereka kura-kura naga ini adalah santapan mana yang lezat. Akhirnya, ia pun mengizinkan mereka. Saat Popoi melompat ke cangkang monster, seorang penonton heran apakah makhluk itu mengerti perintahnya. Dengan taringnya yang tajam, Popoi mulai menggerogoti cangkang keras monster itu. Sementara penonton lain masih tak percaya, memastikan apakah Jaeju benar-benar menaklukkan kura-kura naga di lantai 2. Jaeju mendadak terdiam, memejamkan mata sejenak saat melihat rentetan komentar. Banyak penonton yang mulai menginterogasinya dan mendesaknya untuk mengaku sebagai seorang cheater. Mereka menudingnya memakai kode rahasia dari pengembang atau bahkan seorang peretas. Namun penonton lain membelanya, yakin bahwa Jaeju bukanlah seorang hacker dan menyuruh para penuduh diam. Jaeju membuka mata mengakui kalau alasan keberuntungan mungkin terdengar konyol. Akhirnya ia melipat tangan di dada dengan percaya diri dan menyatakan hanya merasa sanggup mengalahkan monster itu. Karena itulah ia memutuskan untuk mencobanya. Komentar penonton pun terbelah, ada yang menyindirnya egois, ada yang memujinya berbakat, dan ada yang merasa curiga. Jaeju hanya menegaskan bahwa penonton tidak melihat siarannya karena ia mencoba menghibur mereka. Mereka menonton karena tertarik pada tantangan mustahil yang ia hadapi dan cara uniknya dalam mengatasi semua itu. Jumlah penontonnya adalah bukti nyata. Ia pun melirik jendela sistem yang menampilkan jumlah penonton aktifnya, jumlah pelanggan, dan total koin yang diraih. Matanya terbelalak melihat hampir 200 penonton padahal ia baru di lantai 2. Ini sangat mengejutkan, karena di level ini, memiliki 50 penonton saja sudah dianggap luar biasa. Sambil tersenyum puas, ia memutuskan memeriksa hadiahnya. Sistem pun memberinya beberapa pilihan. Ada hadiah biasa, hadiah tersembunyi, serta hadiah tambahan karena mencapai 100 pelanggan. Sang MC memutuskan melihat hadiah penyelesaian lantai lebih dulu, lalu membuka jendela sistem dan menerima sebuah kotak. Saat isinya terlihat, seorang penonton bertanya kenapa isinya selalu batu, menganggap benda itu tak berguna. Namun penonton lain menyahut kalau ia merasa pernah melihat benda itu sebelumnya. Jaeju juga mendapat sekantong koin, peringkat normal yang seharusnya langsung masuk ke akunnya. Selain itu, ia juga mendapatkan sebuah ransel spasial dengan peringkat langka. Inilah mahakarya Rick, seorang insinyur sihir jenius yang sanggup menahan beban hingga 500 kg. Bagi Jaeju, koin hanyalah bonus biasa. Namun ransel ini adalah item langka hadiah bagi mereka yang beruntung. Baginya ini adalah awal yang sangat baik. Para penontonnya pasti akan terhibur. Melihat item itu, pengguna bernama The Love bertanya, apa itu benar-benar sebagus kelihatannya? Setelah tahu kapasitasnya mencapai 500 kg, seorang penonton nyeletuk kalau itu hal yang wajar. Saat mengeluarkan batu terakhir, sang MC diam-diam menyembunyikannya. Dia tahu itu batu mana, jadi deskripsinya tak boleh muncul di siaran. Batu mana akan sangat berguna saat mereka mencapai lantai ke-10. Tapi tiap batu punya struktur unik dan tak bisa dipakai sembarangan. Jaeju memejamkan mata, memasukkan batu itu ke ranselnya,
lalu menyampirkannya di bahu. Sambil tersenyum, ia memutuskan untuk cepat-cepat mengalihkan topik sebelum penonton curiga soal batu mana. Karena alasan itulah, ia langsung memilih untuk melihat hadiah tersembunyi. Saat opsi itu dipilih sebuah batu kecil, perlahan muncul di hadapannya. Namun sebelum Jeju meraihnya, komentar di chat menyoroti kecerobohannya dalam memperlakukan barang langka. Ada juga yang menambahkan sang MC bisa dianggap meremehkan pemain lain. Tapi Jeju berhasil menangkap batu itu dan menatapnya penuh kagum. Sebuah jendela sistem muncul memberitahukan bahwa itu adalah rune peningkat dengan peringkat heroik. Rune ini mampu menaikkan peringkat item satu tingkat tapi tidak akan bisa melampaui peringkat rune itu sendiri. Membaca deskripsinya, kolom chat meledak. Pantas saja disebut sebagai hadiah tersembunyi. Sang MC hanya tersenyum, merasa ini adalah hal bagus dan memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara. Saat dia hendak memasukkannya ke ransel, seorang penonton menyarankan untuk memakainya pada kapak. Saran itu langsung ditertawakan. Item senilai 20.000 koin untuk senjata seharga 250 koin, konyol sekali. Tiba-tiba sang MC terdiam. Tubuhnya mulai bergetar hebat saat pandangannya mengabur. Dia menunduk menutupi wajahnya dengan tangan lalu berbisik, "Aku merasa tidak enak badan." Para penonton panik, menyarankannya untuk segera mengambil hadiah dan lanjut ke lantai berikutnya karena sudah kehilangan banyak energi. Mereka mengingatkannya semua lukanya akan pulih total begitu dia pindah ke lantai selanjutnya. Ada juga yang bilang kalau hadiah pelanggan bisa dibuka kapan saja, jadi lebih baik Jeju segera ke portal. Namun sang MC memutuskan untuk membuka hadiah selanjutnya. Saat dia kembali menatap jendela sistem, sebuah notifikasi muncul. "Selamat, Anda telah mencapai 100 pelanggan. Karena potensinya dia dianugerahi berkah pilihan. Sistem menawarkan berkah kesehatan, kekuatan, kelincahan mana, dan keberuntungan." Sebagian penonton langsung menyarankan untuk memilih kesehatan. Yang lain tidak setuju, mengatakan kalau pemain yang cerdas pasti akan memilih kekuatan. Ada yang menilai kelincahan lebih berguna untuk gaya bertarungnya, tapi ada juga yang bilang kalau menara ini sebenarnya berpusat pada item. Jadi keberuntungan adalah pilihan terbaik. Sang MC berpikir berkah ini seperti kemampuan pasif yang bisa meningkatkan satu atribut secara drastis. Dari semua pilihan, mana adalah yang terpenting bagi seorang penyihir atau insinyur sihir? Namun karena perannya tak terlihat di awal, tak ada satupun yang membahasnya di ruang obrolan. Meski begitu, sang MC sudah memantapkan hati. Dia mengonfirmasi pilihannya memejamkan mata saat cahaya suci menyelimuti tubuhnya. Salah satu penonton langsung berteriak di chat, "Itu sia-sia kecuali kamu mau menjadi penyihir." Banyak yang yakin dia tidak membuat pilihan terbaik karena memang jarang mendengarkan saran orang lain. Namun sang MC hanya tersenyum. Dia tahu jalan seorang insinyur sihir berbeda dari penyihir atau ksatria, penuh dengan rintangan dan misteri. Sekeras apapun usahanya, kemampuan kelas ini tidak bisa diterapkan dalam semua situasi. Itulah alasannya banyak orang yang menyesal telah memilih kelas ini. Biasanya insinyur sihir hanya dianggap sebagai unit pendukung atau sekadar pembuat barang. Membayangkan dirinya menjual item dengan harga murah, air matanya hampir menetes. Tapi dia tersenyum yakin ini hanyalah awal permainan. Tiba-tiba dia teringat seseorang dari sebuah video yang pernah ditontonnya. Dia teringat adegan seorang pria dengan armor modifikasi yang mengangkat tangannya lalu melepaskan ledakan dahsyat ke arah para monster. Itulah dia, seorang insinyur sihir jenius yang sebenarnya di medan perang. Jeju pun memejamkan mata dengan puas dalam hati berseru, "Pria sejati tahu kalau ledakan itu sangat keren." Walau tak bisa sehebat jenius Amerika itu, dalam membuat senjata sihir, sang MC tidak sedikit pun merasa kecil hati. Ia memanggil Popoy untuk menangkap monster imut itu yang langsung melompat. Dengan kerja keras, ia yakin bisa meniru penemuan hebat itu. Sambil memeluk Popoy, ia memejamkan mata. Terbayang makhluk itu melahap daging naga dan kura-kura dengan nikmatnya. Pandangannya tertuju pada sisa kura-kura itu yang kini tergeletak tanpa cangkangnya. Seorang penonton mengaku baru kali ini merasa iba pada kura-kura naga. Mereka tak percaya makhluk sekecil itu bisa melahapnya. Jeju menarik napas panjang. Tenaganya benar-benar terkuras, sudah saatnya ia beranjak dari sini. Semua orang cemas melihatnya nyaris tumbang. Ia pun berjanji akan pulih setelah melewati portal. Akhirnya Jeju melangkah masuk ke portal dan tiba di lantai selanjutnya. Ia mengepalkan tangan menghela napas lega. Kondisinya pulih total, semua lukanya lenyap tak berbekas. Perasaan senang menyelimutinya. Namun sebuah jendela sistem muncul memberitahukan ujian lantai 3 telah menanti. Lokasinya adalah Taman Dewa Kuno yang telah lama terlupakan. Para guardian dalam mimpi kini bersiap untuk ujian. Jeju harus menang dalam pertarungan melawan mereka. Waktu tersisa kurang dari 10 menit sebelum ujian dimulai. Sistem memberi peringatan jika ia keluar dari area taman, ia akan terperangkap selamanya di lantai 3. Sambil menopang dagu, Jeju berpikir lantai 1 dan 2 ternyata jauh lebih berat dari yang terlihat di video. Akan tetapi lantai ketiga ini sepertinya tidak jauh berbeda. Para penonton setuju, deskripsinya sangat akurat. Mereka bilang lantai 1 dan 2 hanya untuk menyaring yang lemah.
Ujian yang sesungguhnya baru dimulai di lantai ketiga ini. Jaeju melipat tangan bertanya-tanya bagaimana jika tingkat kesulitan lantai 3 ini juga sama gilanya. Tiba-tiba sebuah portal terbuka dan sesosok orang melangkah keluar. Orang itu berterima kasih pada penonton bernama Cloud atas 10 koinnya, lalu mengumumkan ia berhasil sampai ke lantai 3. Dahi Jaeju berkerut menatapnya tak mengerti apa yang terjadi. Saat menyadari keberadaan Jaeju, pria itu pun ikut terkejut. MC bertanya-tanya apa tingkat kesulitannya sama. Mungkinkah tantangan kali ini membutuhkan kerja sama tim? Melihat pria itu gemetar, Jaeju sadar lantai 2 pastilah sangat berat untuknya. Jaeju pun menyambut uluran tangan itu untuk membalas salamnya. Popoi di bahunya ikut berguncang kecil saat mereka berjabat tangan. Tiba-tiba pria itu mendekat sambil terisak bertanya apa Jaeju juga seorang streamer. Jaeju mengiyakan lalu menanyakan kesulitannya. Sadar akan sikapnya, ia buru-buru mundur sambil mengangkat tangan dan meminta maaf. Tapi MC memakluminya. Mungkin ini pertama kalinya ia bertemu orang lain di dalam menara. Sambil menyeka air mata, pria itu mengaku kalau pengalamannya masih sangat sedikit. Para penonton di kolom chat menganggap reaksinya wajar untuk seorang pemula. Ada yang bercanda Jaeju itu robot, tapi ada juga yang menuduhnya pamer dan menyebutnya pemula yang angkuh. Setelah lebih tenang, pria itu memperkenalkan diri sebagai Hon Seok dan menanyakan nama MC. MC pun memberitahu namanya. Sambil memejamkan mata, Seok tertawa menyebut namanya menarik. Jaeju menjawab kalau ia sering mendengarnya. Namun saat Seok hendak bertanya lagi, perhatiannya teralihkan oleh jendela sistem yang muncul. Ia pun lekas-lekas meminta maaf, lalu bertanya pada MC. Apa makhluk kecil di bahumu itu, Popoi? Jaeju sempat kaget, lalu tersenyum sambil mengambil seekor Popoi dan mengiyakannya. Ia lalu bertanya apa para penonton yang memberitahu Seok. Seok menunduk ke arah Popoi dan tersenyum. Lucu sekali. Ia membenarkan para penonton memang heboh membicarakannya. Mereka terus bertanya-tanya bagaimana bisa Popoi ada di sana. MC menggembalikan Popoi ke bahunya dan menjelaskan kebetulan ia sudah bersama mereka sejak dari lantai pertama. Seorang penonton tertawa, kebetulan katanya, yang lain menimpali lantai pertama adalah masa kelam bagi Jaeju. Penonton lain setuju mereka pasti sudah gila jika bertemu Popoi di lantai pertama. Seok hendak bicara lagi, tapi tiba-tiba tanah bergetar hebat. Jaeju dan Seok terkejut berusaha keras menjaga keseimbangan. Di hadapan mereka dua patung batu raksasa bangkit menjulang. MC langsung menyela, menyuruhnya bicara nanti. Di hadapannya, Seok membeku ngeri menatap musuh yang baru saja muncul. Satu patung menghunjamkan tombak ke tanah sebagai tumpuan. Patung lain dengan perisai besar muncul tepat di belakangnya. Tiba-tiba suara sistem mengumumkan sisa waktu ujian yang terus berjalan. Jaeju berpikir cepat jika level kesulitannya sama, maka titik lemah para penjaga itu pasti tidak berbeda jauh. Ia menarik senjatanya, tatapannya tajam ke arah patung-patung itu. Sebaliknya Seok hanya membeku ngeri tidak bisa berbuat apa-apa. Jaeju teringat penjaga lantai 3 memanglah patung-patung ini. Ujian yang sebenarnya kata orang dimulai dari sini. Di mode mudah lawannya satu patung. Sedangkan di mode sedang muncul dua patung sekaligus. Anehnya di mode sulit juga ada dua patung. Jaeju mengeratkan genggamannya pada kapak raut, wajahnya serius. Tiba-tiba ia sadar kedua patung itu harus dikalahkan bersamaan atau mereka akan bangkit kembali. Tanpa ragu ia melesat maju, patung perisai langsung bergerak melindungi temannya. Matanya berkilat merah penuh ancaman. Pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Benarkah banyak yang gagal di sini? Tawa seorang penonton. Yang lain membenarkan banyak streamer yang gugur karena kebingungan. Detik berikutnya patung bertombak itu mengayunkan senjatanya. Serangan itu menciptakan gelombang kejut yang menerbangkan debu, tak kuat menahannya. Seok langsung terjatuh. Sambil memejamkan mata, ia berteriak ngeri. Kekuatan macam apa ini? Dengan panik ia mencari-cari MC. Seorang penonton berkomentar, mungkin streamer itu sudah tamat riwayatnya. Tapi yang lain menyanggah siarannya akan terputus jika Jaeju benar-benar gugur. Saat debu menipis, MC terlihat berlari ke arah patung. Patung perisai yang menyadarinya langsung menghantamkan perisai, menciptakan kepulan debu lagi. Melihat itu Seok berteriak khawatir memanggil nama Jaeju. Patung itu mengangkat perisainya tapi Jaeju sudah menghilang. Tiba-tiba ia muncul tepat di belakangnya. Sambil mengeratkan genggaman kapaknya ia bersiap untuk menyerang. Dengan satu tolakan, tubuhnya melesat ke udara diselimuti aura sihir. Tepat di dekat kaki patung ia melancarkan tebasan kuat. Seketika patung itu kehilangan keseimbangan dan mulai tumbang. Seok terperangah tapi patung kedua dengan sigap menopang rekannya yang oleng. Para penonton terpukau, menyebutnya gerakan cerdas. Sementara itu, Jaeju terus mengamati lawannya dengan waspada. Ia tahu waktunya terbatas. Jika yang kedua tak di atas, yang pertama akan pulih sepenuhnya. Setelah menarik napas dalam, ia langsung melesat menuju patung kedua. Kapaknya mengayun telak, seorang penonton menyebutnya sebagai taktik Lebowski. Ada yang penasaran dengan rencananya, yang lain menyebutnya licik karena menyerang kaki patung yang sedang menolong temannya. Seorang penonton bahkan heran kenapa sang MC
malah bertarung seperti penjahat. Tapi Jaeju tahu satu serangan saja tidak cukup. Tebasannya belum berhasil memotong kaki patung itu. Dengan sekuat tenaga, ia kembali mengayunkan kapaknya dengan lebih dahsyat. Akhirnya kedua patung itu roboh bersamaan. Saat debu menipis, terlihat kaki mereka yang telah terputus. Jaeju menatap tajam lawannya yang tumbang, lalu melompat turun dengan tenang. Seok langsung berlari mendekat memanggil namanya dengan penuh semangat. Melihat patung yang hancur, Seok bergumam tak percaya, sebenarnya kamu ini siapa? Jaeju hanya tersenyum kecil tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba seorang penonton nyeletuk. Tunggu, ini kan harusnya ujian untuk 2 orang, sambil tertawa. Yang lain menimpali Jaeju, seakan mengambil semua sorotan untuk dirinya sendiri. Tapi saat menatap patung itu, mata Jaeju terbelalak. Matanya kembali menyala, ia mengerutkan dahi dan berteriak. Seok merunduk. Namun Seok hanya diam terpaku, ia menoleh dengan tatapan bingung. Barulah ia sadar sebuah tombak raksasa sedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya seakan membeku. Jaeju mengulurkan tangan kembali berteriak agar Seok segera merunduk. Dalam sekejap tombak itu melesat melewati mereka menghantam tanah dengan ledakan dahsyat. Untungnya Jaeju berhasil menerjang Seok tepat waktu menjatuhkannya ke tanah dan menyelamatkan mereka berdua. Saat ia menoleh kedua patung itu bangkit kembali. Seorang penonton menulis dengan kaget. Bagaimana mungkin? Jaeju habisi para monster itu, sekarang tatapan penuh amarah dari patung-patung itu mengarah lurus padanya. Ia sadar tak ada yang menyangka para penjaga itu bisa melempar tombak. Merobohkan mereka saja tidak akan cukup. Cukup sudah Jaeju memutuskan untuk mengakhirinya. Ia memasang kuda-kuda kapak di genggaman erat. Tatapan matanya berkilat tajam penuh tekad. Para penonton terkesima dengan kekuatannya. Mereka bahkan menyebutnya sangat keren. Jaeju melesat maju. Dengan satu hentakan ia melompat ke atas puing kaki patung yang hancur. Dari sana ia berlari kencang mengincar sang pelindung yang membawa perisai. Tepat di ujung pijakannya, ia melompat tinggi. Kapak terangkat lalu menghantam keras hingga patung itu terbelah menjadi 2. Puing-puing batu berhamburan saat tubuh bagian atas patung itu ambruk ke tanah. Patung kedua mencoba menyerang, tapi Jaeju lebih sigap melompat turun menghindar. Namun serangan lain sudah menantinya. Tak ada waktu untuk berpikir, cahaya pemulihan mulai menyelimuti patung kedua itu. Sambil menggeram ia mengangkat kapak melompat dan menebas lengan patung itu. Sebagian lengan hancur, sisanya retak parah. Patung itu pun terhuyung lalu tumbang. Jaeju mendarat dengan mulus tanpa menoleh ke belakang. Benturan itu meretakkan leher sang patung dan cahaya merah di matanya padam. Sebuah suara sistem menggema mengumumkan bahwa ujian telah berhasil diselesaikan. Seketika pengguna Red Ocean mengirim 5 koin. Disusul oleh Daikino dengan 20 koin. Sponsor dari penonton lain pun berdatangan. Jaeju memegangi lehernya menutup mata sejenak untuk berpikir. Strategi lamanya memang efektif, yaitu menghancurkan mata merah sebagai titik lemah para penjaga. Tapi ternyata menghancurkan seluruh patung juga sudah cukup untuk melewati lantai ini. Dengan senyum tipis, ia bertanya, jadi, kita benar-benar berhasil melewati lantai ini. Ia pun bertanya apakah ia membuat para penonton menunggu terlalu lama. Menanggapi itu seorang penonton berkomentar, mie instanku bahkan belum sempat matang. Yang lain memujinya sangat keren. Banyak yang tak menyangka seorang Awakener baru bisa melakukan hal sehebat itu. Tapi saat menoleh ia terkejut karena portalnya belum muncul. Inilah saat ia terlihat seperti pemulan tulis seorang penonton. Love pun menjelaskan bahwa portalnya ada tepat di depan dan memintanya segera masuk. Seseorang menambahkan jika melihat gaya bertarungnya Jaeju tampak seperti pemain profesional. Namun kenyataannya, ia bahkan tak tahu di mana letak portalnya. Merasa kemampuannya terlalu hebat, ia memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba Seok mengulurkan tangan. Tunggu sebentar. Jaeju berbalik, ada apa? Seok memejamkan mata. Bisa kita bicara sebentar? Sejenak ia merasa lelah karena terlalu lama di lantai 3. Itulah sebabnya ia ingin segera naik. Sambil tersenyum, ia meminta maaf pada Seok. Mungkin lain kali kita bisa bicara. Pasti akan ada kesempatan lain. Tegasnya lalu berlari pergi. Seok hanya bisa menatap kaget tak percaya Jaeju benar-benar meninggalkannya. Sementara itu, MC menaiki tangga dan matanya tertuju pada sebuah gulungan di atas pedestal. Saat dibuka tertulis sebuah kisah tentang seseorang yang menantikan kehancuran, terdengar jeritan kelaparan, dan arwah para prajurit yang gugur berkeliaran di seluruh kekaisaran. Jaeju membayangkan jalanan penuh dengan mayat rumah-rumah dilalap api dan penderitaan di mana-mana. Peristiwa ini terjadi tahun 957 di Kekaisaran Estaud. Sang penguasa gila dengan bangga mengumumkan pemenggalan jenderal muda yang baru pulang dari perang. Alasannya sangat sederhana. Jenderal itu tak patuh perintah dan bertindak semaunya, jadi ia dihukum. Penulisnya menyebut diri seorang pengembara. Pesannya adalah jangan pernah membuat sang kaisar murka. Para penonton yang ikut membaca merasa bingung. Tapi mereka yakin, setidaknya tulisan ini akan membantu Jaeju nantinya. Ia memejamkan mata. Wajar jika ia belum mengerti artinya. Tapi ini jelas petunjuk untuk lantai kelima. Tiba-tiba ia tersentak dan menoleh.
Sebuah portal telah terbuka di sampingnya. Tapi sebelum masuk, ia memutuskan memeriksa hadiah dan membuka jendela sistem. Penonton mendesaknya tapi mengingatkan kalau tingkat kesulitan ini normal, jadi hadiahnya mungkin tak seberapa. Jaeju menerima sebuah kotak hadiah, membukanya dan terkejut. Isinya hanya sekantong koin. Ia bergumam hadiahnya cuma ini saja. Sebagian penonton menertawakannya, merasa itu hal yang wajar. Sementara yang lain menganggapnya konyol, bukan hadiah yang sepadan. Mereka menduga sang karakter utama sudah terlalu banyak untung, jadi kali ini ia dapat yang biasa saja. Sambil memegang koin itu, Jaeju kembali ragu benarkah hanya ini imbalannya. Ia teringat di tingkat sulit ia pernah dapat 3 item sekaligus. Namun matanya terbelalak saat jendela sistem muncul, memberitahukan ia menerima 5.000 koin peringkat biasa. Koin itu langsung masuk ke akunnya. Para penonton pun tak kalah kaget, 5.000 koin di lantai 3. Sang karakter utama tersenyum sambil mengedipkan mata, sebuah isyarat kepuasan atas kekhawatirannya yang tak perlu. Seorang penonton bahkan menyesal telah menertawakannya, dan kini merasa iri. Jaeju lalu memeriksa jendela sistem lain. Penonton aktif 211, pelanggan 138, dan total koin terkumpul 5.608. Sambil menyentuh dagu, ia menduga lonjakan penonton ini berkat siaran gabungan dengan Seok. Perhatiannya beralih ke koin, berpikir jika lantai 5 hanya berisi koin, ia bisa belajar rekayasa sihir lebih dalam. Tiba-tiba seorang penonton bertanya kenapa Popoi jadi sangat pendiam setelah lantai 2. Yang lain mengingatkan kalau Jaeju adalah pemiliknya, jadi ia harus lebih perhatian. Penonton lain bahkan mengira Popoi sudah tiada. Sang karakter utama bingung lalu menoleh dan mendapati Popoi terbaring gemetar. Makhluk kecil itu bahkan tampak sulit untuk bicara. Jaeju segera berjongkok cemas, di sampingnya bertanya apa mereka sakit. Popoi menjerit sambil menutupi matanya. Sang karakter utama bertanya apa? Ada yang tahu penyebab tingkah laku mereka? Seseorang menyahut jika tahu mereka tak akan menonton siarannya. Yang lain menambahkan Jaeju adalah penjinak Popoi pertama. Tiba-tiba seseorang nyeletuk, mungkin saja Popoi sedang lapar. Jaeju teringat di lantai 2 mereka melahap cangkang. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan batu mana. Akan tetapi Popoi justru menolaknya dan memalingkan muka. Jaeju memejamkan mata, menyentuh keningnya sadar ini bukan masalah lapar. Mendadak sistem memberitahukan pengguna The Love memberinya 20 koin dan pesan suara yang menyuruhnya ke lantai 5. Jaeju berterima kasih pada The Love, lalu bertanya-tanya apa benar itu maksudnya. Seorang penonton berasumsi memang itu tujuannya. Yang lain setuju meski ada yang kesal karena pesannya terlalu samar. Jaeju mendadak teringat di lantai itu ada seseorang yang bisa memeriksa kondisi Popoi. Maka ia menggendong makhluk itu dan bergegas menuju lantai 4 demi kesehatan mereka. Langkahnya terhenti saat mendengar Seok memanggilnya. Seok berlari menaiki tangga dengan napas terengah-engah. Ia mengatakan hanya butuh 1 menit. Sang karakter utama menjawab kalau ia sedang terburu-buru. Tapi Seok yang kini di sisinya sadar, mungkin telah membuat Jaeju kesal. Dengan tulus ia berkata hanya ingin mengucapkan terima kasih. Ia menunduk mengakui bisa lulus berkat Jaeju. Sambil tersenyum ia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Awalnya sang karakter utama terkejut, namun ia tersenyum ramah dan berkata senang bisa membantu, berharap mereka bertemu lagi. Seok menyetujuinya dengan gembira dan Jaeju pun berbalik memasuki portal dalam hati, berharap mereka benar-benar bisa berjumpa lagi suatu hari nanti. Setelah melewati portal, ia tiba di lantai berikutnya. Sistem mengumumkan ujian lantai 4 akan segera dimulai. Tempat itu adalah kuil yang disegel dengan rune, dan Jaeju harus memecahkan segel untuk membuka pintu. Waktu tersisa hingga ujian berakhir adalah 5 jam 59 menit 49 detik. Sistem juga memperingatkannya untuk berhati-hati. Gagal memecahkan segel berarti terjebak di lantai 4 selamanya. Jaeju menatap ngeri pemberitahuan itu. Kalimatnya memang lembut, tapi maknanya adalah sebuah akhir yang suram. Ia sadar membeli makanan dengan koin pun takkan bertahan lama. Terjebak di lantai ini sama saja dengan menunggu ajalnya. Ia menutup jendela sistem dan mendekati dinding. Di sana ia melihat ukiran rune pada bebatuan. Di sisi lain ada kristal-kristal tertanam di dalamnya. Ia memperkirakan jumlahnya mencapai 1000. Sebuah tanda bahwa ini ujian berkesulitan tinggi. Para penonton tertawa geli sadar Jaeju terperangkap dalam panggung tes kecerdasan. Ada yang mengira 6 jam cukup untuk teka-teki itu, tapi yang lain yakin otaknya bakal keburu menyerah. Sang protagonis pun memutuskan untuk mengecek apa yang ditawarkan oleh toko sistem. Begitu jendela terbuka, muncul notifikasi bahwa penawaran disesuaikan dengan lantai pengguna. Ternyata berbeda, di lantai 4 sistem justru menjual makanan lezat untuk menggoda, bukan item tempur. Lantai ini benar-benar pertarungan melawan waktu. Jaeju sadar, jika ia terlena oleh godaan dirinya bisa terjebak selamanya di tempat ini. Karakter utama kita menyentuh dagu dan memejamkan mata. Ia tak butuh semua itu sekarang. Ia pun memutuskan menyimpan koinnya. Sontak seseorang bercanda, dia baru saja menolak ayam goreng. Namun sang protagonis menegaskan, ia menyimpan koin itu demi anak-anaknya yang sedang sakit. Seorang pengguna bahkan membela Jaeju, meminta yang lain untuk berhenti menggodanya. Lalu ada yang menyadari sang protagonis menyebut Popoi dengan panggilan sayang seperti bayinya.
Mendekati kristal Jaeju berpikir, ia harus mempelajari ukiran itu untuk memahami pola dan warna yang tepat. Setiap kristal akan berubah warna, saat disentuh itulah aturan utamanya. Saat menyentuh kristal merah Jaeju menyipitkan mata. Teka-teki ini benar-benar membuatnya pusing. Ia terus menekan kristal menyadari simbol yang sama punya urutan warna yang berbeda. Awalnya kepalanya terasa mau pecah saat mencoba mengingat semua ukiran asing itu. Tapi akhirnya sebuah trik terpikirkan, mengubah ukiran menjadi angka agar lebih mudah diingat. Dengan kening berkerut ia mencatat kombinasinya. Namun ia sadar tantangan akan semakin berat. Bagian terburuknya adalah beberapa kristal bisa berubah warna sendiri, seolah membaca pikirannya. Seorang penonton mengaku selalu gemetar setiap kali menyaksikan ujian di lantai 4 ini. Ada yang bertanya, benarkah ada 1000 kristal? Dan yang lain pun membenarkannya. Konon satu-satunya cara hanyalah menekan secara acak dan berharap pada keberuntungan. Jaeju merasa seolah sedang memecahkan kubus rubik raksasa yang menyebalkan. Ia mulai menekan kristal pertama, lalu ketiga putih, keempat, ke-17, ke-9, dan kembali ke awal. Melihat itu seorang penonton tertawa mengira Jaeju hanya menekan secara asal. Namun yang lain memperingatkan. Ada yang menulis, dia seperti bermain game ritme, bukan tes kecerdasan. Sesaat kemudian Jaeju berhenti. Barisan kristal di depannya menyala dengan warna yang sama. Para penonton terbelalak. Ternyata dia berhasil dan mereka sadar ia mengikuti sebuah pola rahasia. Mereka pun terheran-heran dan bertanya, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya. Sang protagonis tersenyum puas tahap pertama, selesai sesuai ingatannya. Ia yakin bisa selesai dalam 1 jam. Tidak ia segera meralat pikirannya. Mungkin hanya butuh waktu setengah jam saja. Dengan senyum penuh percaya diri, ia berseru akan terus melaju. Seseorang berkomentar, dia hanya beruntung. Banyak yang yakin otaknya akan menyerah di tahap akhir. Bagaimanapun tahap pertama adalah yang termudah. Jaeju tetap fokus menekan kristal satu persatu. Sisa waktu 5 jam 53 menit. Beberapa saat kemudian, waktu menjadi 5 jam 49 menit. Jaeju terus bekerja tanpa henti. Seseorang sampai menyebutnya gila. Sementara itu, pengguna bernama Love mengakui kehebatannya dan berharap ia segera tiba di lantai 5. Tak lama Jaeju berhenti di depan kristal hijau terakhir yang lain bersinar biru. Ia bergumam, ini yang terakhir. Jaeju menekan kristal itu dan sistem mengumumkan ujian berhasil. Jalan menuju lantai 5 telah terbuka. Seketika sebuah portal sihir muncul di hadapannya. Tiba-tiba sistem menampilkan donasi 200 koin dari Dry 123 yang bertanya apakah dia dari MENA. Sambil mengusap leher dengan canggung Jaeju berterima kasih dan menjawab, ia bukan anggota MENA. Jendela sistem lain kembali muncul mengumumkan pengguna The Love telah menyumbang 500 koin. Ia juga mengirim pesan suara memuji kerja keras Jaeju yang sangat luar biasa. Sebagian penonton menyayangkan donasi besar itu, menganggapnya sia-sia. Namun para penggemar Jaeju tak mau kalah, mereka beradu gengsi dalam berdonasi. Sang MC memejamkan mata seolah senyum terukir saat ia berterima kasih pada semua. Ia berjanji akan mengecek hadiahnya sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Jendela sistem terbuka dan sebuah kotak hadiah diterima. Isinya kantong koin lagi. Para penonton pun dibuat terkejut. Salah seorang penonton tak percaya, isinya bisa mencapai 5.000 koin lagi. Jika benar Jaeju akan menjejak lantai 5 dengan 10.000 koin di tangan. Dan benar saja. Saat kantong itu digenggam, sistem mengonfirmasi isinya 5.000 koin. Jaeju bersorak dalam hati, 10.000 koin ini adalah kunci menuju buku skill tingkat heroik. Hadiah ini terlalu luar biasa. Muncul dugaan hadiahnya bergantung pada kecepatan menyelesaikan ujian. Namun banyak yang setuju, ia pantas mendapatkannya setelah menaklukkan lantai 4 dalam 20 menit saja. Apalagi setelah kemenangan gemilang 2 lawan 1 di lantai 3. Sembari menunggu, Jaeju teringat kondisi Popoi yang sedang tak baik-baik saja. Tanpa ragu ia segera bergegas mendekap tubuh lemas Popoi dengan erat. Tekadnya bulat untuk berlari ke lantai 5. Namun MC sedikit bimbang merasa langkahnya sudah cukup cepat. Ia meyakinkan diri semua baik-baik saja. Tak perlu tergesa-gesa, yang penting waspada di lantai 5. Dengan pikiran itu, ia melangkah mantap ke portal. Seketika, sistem mengumumkan dimulainya ujian lantai 5. Sejak saat itu, siaran untuk penonton terputus. Jaeju kini punya waktu 1 minggu di dunia Estrode. Sebuah waktu yang takkan berpengaruh pada alur waktu di dunia nyata. MC kita kini menjadi pemilik lukisan dunia hancur bernama Astoat. Tapi ia tak sendirian, ada pengguna lain yang memegang lukisan serupa. Ujian lantai 5 punya 2 syarat kelulusan: mencapai akhir yang ditentukan atau menyingkirkan pengguna lainnya. Sementara itu, di sebuah kastil megah, tampak seorang pria bernama Astro Kaoli. Kaoli duduk di sofa, kepalanya tertunduk dengan bibir terkatup rapat, matanya mengamati seisi ruangan. Pandangannya tertuju pada buku di meja. Sebuah catatan harian tertanggal 20 Februari tahun 1944. Sang penulis di hari kala itu baru berusia 10 tahun. Ia memohon hadiah hewan sihir di hari ulang tahunnya. Namun tamparan keras dari ayahnya menjadi jawabannya.
Tatapan tak setuju dari kakaknya semakin menghancurkan hatinya yang masih kecil. Bocah malang itu pun bertanya dalam hati apa yang salah dengan dirinya. 22 Februari, ia membuat ruang rahasia, lalu menawarkan sekeping emas pada Fordrick agar mau membantunya. Sayangnya tawaran itu ditolak mentah-mentah. Fordrick hanya berjanji akan memberinya hewan sihir suatu saat nanti. Janji itu membuatnya bisa tidur nyenyak. Kaoli menghela napas sadar ia tengah meniru sang penulis diari pewaris kedua kekaisaran Astro Kaoli II Toprux. Nahas keberadaan hewan sihir itu akhirnya diketahui oleh sang kaisar. Ia dipaksa menyingkirkan hewan itu dengan tangannya sendiri. Sejak saat itu, ia dijuluki sang Algojo. Saat mabuk ia kerap mengamuk tak terkendali. Dengan wajah kelam Kaoli pun menutup buku harian itu. Tepat saat itu jendela sistem muncul. Misinya mencapai akhir yang telah ditentukan. Karakter yang ia perankan adalah Kaoli, dan tujuannya adalah menjadi kaisar. Namun merebut takhta secara paksa bukanlah akhir yang benar. Waktu tersisa 6 hari 16 jam. Kedua tangannya menekan meja Kaoli menunduk. Haruskah aku menjadi kaisar? Tanyanya dalam hati. Misi ini terasa mustahil baginya. Para penonton pun sadar, tingkat kesulitan ujian kali ini begitu tinggi. Seorang penonton berspekulasi Kaoli akan menaikkan level dan merebut takhta dengan paksa. Namun yang lain mengingatkan sang pewaris kedua terkenal sebagai Algojo. Penonton lain membenarkan, apalagi pangeran pertama punya citra yang sangat baik di mata rakyat. Wajah Kaoli masam. Kenapa ia harus menjadi pangeran kedua sang Algojo yang posisinya begitu jauh dari takhta? Baginya situasi ini mungkin akan lebih baik jika ia menjadi insinyur sihir seperti impiannya dulu. Sistem mengumumkan ujian lantai 5 resmi dimulai seketika para penonton terpaku di tempat. Mereka diberi waktu 1 minggu di dunia asteroid untuk menyelesaikan misi tanpa mempengaruhi waktu di dunia nyata. Sementara itu, Jaju berdiri sendirian di sebuah ruang hampa. Dengan tangan terlipat, ia menatap jendela sistem memikirkan ujian yang menantinya. Lantai 5 ini adalah dunia alternatif. Di dunia nyata semua ini hanya berlangsung sekejap sebelum mereka naik ke lantai 6. Para penonton tak bisa meninggalkan siaran selama seminggu penuh. Ada 2 cara untuk menaklukkan ujian lantai 5. Entah mencapai titik akhir yang ditentukan atau mengeliminasi semua pengguna lainnya. Jaeju mengetuk dagunya berpikir. Sistem lalu memberi peringatan jika pengguna lain sampai lebih dulu di titik akhir. Maka Jaeju akan merasakan dunia ini hancur lebur dengan kengerian yang tak terbayangkan. Ia menunduk dalam diam, para penonton pun ikut merinding mendengarnya. Salah satu dari mereka nyeletuk. Kenapa sistem tidak bilang saja kalau dia akan gugur? Buat apa harus berbelit-belit begitu? Sambil memejamkan mata, Jaeju meminta para penonton berhenti berdebat atau akan ia blokir dari obrolan. Penonton kaget ia tahu fungsi blokir. Tiba-tiba mata Jaeju terpaku pada jendela sistem yang menawarkan pilihan kekuatan. Semua bergantung pada pilihannya. Sistem akan memberinya sebuah peran yang harus ia jalani selama di lantai 5. Jaeju tersenyum dalam hati, ia mencatat kesulitan tinggi, berarti menjadi tokoh sejarah penting di kekaisaran Astroat. Penyihir agung akan mendapat kekuatan sihir. Insinyur platinum keahlian rekayasa sihir. Dan untuk para penjaga kerajaan, jalur kekuatan fisik terbuka lebar. Ada juga kelas non-tempur atau pembunuh bayaran, tapi kemampuannya lebih rendah sehingga jarang dipilih. Sambil memejamkan mata, Jaeju menimbang kelas mana yang akan ia ambil. Namun ruang obrolan jadi ramai. Ada yang menyarankan memilih kekuatan fisik agar lebih aman. Ada yang menyarankan jadi penyihir, ada juga yang bilang, jalur pembunuh bayaran terlihat keren. Tiba-tiba seorang penonton bertanya, kenapa tidak ada yang menyarankan jadi insinyur sihir? Jaeju membuka mata dengan tatapan mantap. Hatinya sudah memutuskan ia akan memilih jalur insinyur sihir. Tapi sebelum ia sempat mengatakannya dengan lantang, jendela sistem lain muncul bertanya apakah ia yakin ingin memilih kekuatan yang berhubungan dengan hewan sihir. Para pengguna terperangah melihatnya lalu bertanya-tanya, apa maksudnya? The Love menjelaskan bahwa di Astrod Monster itu disebut hewan sihir. Tapi sebelum penjelasannya selesai, sistem langsung mengonfirmasi karakter Jaeju akan disesuaikan dengan hewan sihir. Seorang pengguna tertawa. Apa sistemnya rusak? Sebuah portal menelan Jaeju yang wajahnya penuh amarah. Sambil terjatuh, ia berteriak meminta sistem untuk memberinya jalur insinyur sihir sekarang juga. Kini dalam tubuh Kaoli, ia menyandarkan kepalanya di atas meja. Ia teringat keinginannya untuk menjadi seorang insinyur sihir. Ia tak mengerti kenapa jadi begini, tapi akhirnya ia sadar sudah terlambat untuk menyesal. Ia berusaha tenang. Yang penting pikirkan langkah selanjutnya. Jika tujuannya mudah, maka ia akan mencapainya. Contohnya jika menjadi insinyur sihir, ujiannya mungkin hanya membuat sebuah penemuan. Jika tujuannya sulit, ia bisa saja mengeliminasi pemain lain. Dan untuk tujuan gila seperti menjadi kaisar pilihan itu yang paling tepat. Hari pertama Jaeju mulai beradaptasi. Para pengguna wajib membaca buku harian karakter mereka untuk memahami situasi yang sedang dijalani. Ia terdiam menopang dagu, tapi tiba-tiba sebuah suara mengalihkan perhatiannya. Sambil melirik ke pintu, ia bertanya dalam hati, apa ada orang di luar sana?
Pintu terbuka, seorang pelayan masuk dan bertanya, "Apa Tuan memanggil saya?" Jaeju langsung memerintahnya memanggil Fordrick. Pelayan itu segera setuju. Para penonton takjub melihat Jaeju yang terlihat sangat natural, aktingnya luar biasa. Beberapa penonton bahkan benar-benar mengira pangeran asli kini ada di hadapan mereka. Jaeju menutup buku hariannya berharap bisa memahami rencana Fordrick dari sana. Penonton masih terpesona, tak percaya Jaeju bisa berubah hanya karena sebuah buku harian. Mendadak Ford muncul. Dengan hormat ia menunduk dan bertanya, "Apakah Anda yang memanggil saya?" Dia mengira ini pasti tentang makhluk sihir yang baru. Jaeju membenarkan sambil berpikir keras merangkai kata-kata yang tepat. Ford menjentikan jari seolah berkata, "Sudah kuduga." Ia mengaku telah menyiapkan segalanya. Atas perintahnya seorang pelayan membawa kandang tertutup kain. Ford menjelaskan makhluk itu dari utara. Jaeju mengamati saat kandang diletakkan di meja dan kain penutupnya pun tersingkap. Ford menjelaskan makhluk itu seharusnya buas. Anehnya kali ini ia terlihat begitu tenang. Ini justru mempermudah mereka. Tak lama, makhluk kecil di dalam kandang itu bersuara lirih. Jaeju terkejut dalam hati. Ia benar-benar lupa tentang mereka, tapi ekspresinya tetap tenang. Ia melihat makhluk itu tampak lesu. Salah seorang penonton pun bertanya-tanya kemana Popoi pergi. Sambil tertawa, ia bertanya apakah benar itu peliharaan milik Jaeju. Ford kembali menjelaskan, mengatakan bahwa ia telah bertanya pada para pemburu, namun mereka tak tahu penyebab kondisi Popoi. Setelah Ford memeriksanya, dugaannya adalah kelebihan batu mana. Ia menyarankan untuk mengamatinya dulu. Para penonton langsung menyoroti kata-kata batu mana. Lalu mereka bertanya, apa benar bebatuan di lantai 1 itu adalah batu mana? Ada yang menyangkal, tidak mungkin, batu mana kecil saja harganya 1000 koin. Padahal di sana ukurannya besar-besar. Penonton lain tertawa teringat Popoi juga memakan cangkang kura-kura naga. Dari sana para penonton sadar kalau makhluk ini memang terlalu banyak makan. Tiba-tiba Fordrick berhenti bercerita dan berseru membuat Jaeju menatapnya dengan bingung. Fordrick mendekat, menumpangkan tangan di bahu Jaeju dan berkata, "Ini tidak mungkin." Ia bertanya bagaimana mungkin ada energi mana dari tubuh Jaeju. Sang tokoh utama menatapnya bingung sambil sedikit menggigil. Fordrick mendesak, "Apa yang terjadi sebulan ini saat aku pergi ke utara?" Jaeju hanya menjawab tubuhnya baik-baik saja dan meminta Fordrick untuk tidak cemas. Namun Ford bersikeras mengatakan ini mustahil. Manusia biasa akan hancur jika menyerap mana sebanyak itu. Jaeju sadar dirinya selamat hanya karena beruntung. Energi mana itu nyaris saja membahayakannya. Saat ini meski gugup atau marah, ia masih bisa menenangkan dirinya dengan cepat. Namun jika kondisinya parah, emosinya bisa lepas kendali. Di tengah lamunannya, Fordrick kembali memperingatkan agar ia tidak menyerap mana. Jaeju terdiam sejenak, kemudian ia tersenyum dengan tenang. Ia menepuk bahu Fordrick dengan santai. "Aku mengerti. Aku akan lebih memperhatikannya." Fordrick sepertinya ingin bicara lagi, namun ia urungkan. Ia lalu menunduk dan pamit pergi. Sebelum pergi, ia memperingatkan bahwa pangeran pertama mulai bergerak dan meminta Jaeju berhati-hati. Jaeju berterima kasih dan berkata akan memindahkan sendiri makhluk-makhluk sihir itu ke Rubana. Saat Ford membungkuk, Jaeju teringat. Dia adalah penasihat Kaoli dan juga penasihat pribadi permaisuri ibunya. Bahkan setelah sang permaisuri tiada, Fordrick tetap setia menjadi penasihat untuk Kaoli muda. Kini menatap Popoi di kandang, Jaeju sadar semua ini pasti berhubungan dengan batu sihir. Secara teori ia semestinya merasa takut pada kura-kura naga. Namun peringatan Fordrick soal pangeran pertama jauh lebih mengganggunya. Sambil membawa kandang, ia berjalan ke rak buku. Tekadnya bulat. Dalam seminggu ia harus mengalahkan pangeran pertama dan menjadi kaisar. Menyingkirkan lawan memang lebih mudah. Namun jika bisa dengan cara lain, ganjarannya akan lebih besar. Ia teringat sebuah catatan di buku hariannya, lalu menarik salah satu buku di rak. Tiba-tiba rak buku bergeser memperlihatkan tangga menurun. Penonton terkejut mengira itu kemampuan baru. Seseorang bertanya, apa ini buatan insinyur sihir? Namun yang lain tampak tidak yakin. Di sisi lain, Jaeju melangkah menuruni tangga bersama Popoi. Begitu tiba di Rubana, barisan kandang menyambutnya. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Ia kini berada di area khusus karakter hewan sihir. Semua kemampuan terkait hewan sihir kini dapat dibeli. Keahlian Jaeju pun akan bertambah kuat. Jaeju menatap para hewan di dalam sangkar. Tak ada raut ketakutan sama sekali. Justru mereka tampak senang menyambut tuannya. Jaeju sadar mereka semua adalah milik Kaoli. Jaeju meletakkan kandang Popoi. Wajah bingung para hewan sihir menatapnya dengan polos. Jaeju berucap ia terpaksa meninggalkan mereka. Dunia luar terlalu berbahaya dan tak bisa ditebak. Ia berbalik memejamkan mata, menyembunyikan kesedihannya. Para penonton ikut terenyuh memohon agar ia tak meninggalkan Popoi. Sebagian penonton tak percaya. Mereka pikir Jaeju sudah kehilangan akal sehatnya. Namun seseorang menyadarkan mereka. Apa mungkin seorang pangeran dibiarkan membawa Popoi berkeliling begitu saja? Popoi pun ikut menangis. Ia sadar Jaeju benar-benar akan pergi meninggalkannya. Dalam hati Jaeju memohon maaf. Semua ini ia lakukan demi keselamatan mereka.
Jaeju membuka toko sistem. Ia berpikir harus membeli sebuah buku skill untuk Popoi. Ia menelusuri daftar skill. Keuntungan buku ini isinya langsung terserap ke otak tanpa perlu dibaca. Sangat praktis. Pilihannya jatuh pada buku tentang dasar-dasar hewan sihir peringkat normal. Setelah ini pemahamannya soal sihir hewan akan bertambah. Saat Jaeju mengonfirmasi skill dasar sihir hewan level 1 berhasil ia dapatkan. Sambil berpikir ia memegang dagunya. Sepertinya belum ada skill yang benar-benar berguna untuknya. Seorang penonton bertanya apa ada perubahan. Jaeju keluar dari rubana berpikir sejenak, lalu menjawab tak ada bedanya. Tapi setidaknya ia lega. Keterampilan itu harganya sangat murah. Para penonton jadi paham. Pantas saja sihir hewan tidak diberikan secara cuma-cuma. Mereka menyarankan Jaeju. Masih ada waktu untuk beralih profesi menjadi kesatria. Tapi ada saran lain. Jadi penyihir saja, apalagi ia punya 10.000 koin di akunnya. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan waspada rak buku dikembalikan seperti semula. Ia berpikir harus segera bergegas ke lokasi berikutnya. Jaeju menduga lawannya memilih kelas kesatria atau penyihir. Para penyihir punya ruang belajar khusus. Begitu pula kapten kesatria. Ia memiliki tempat latihan pribadi. Demi hadiah utama, ia harus menghambat pergerakan streamer lain dengan cara apapun. Di tempat lain, seorang pria menghunus pedangnya. Tebasannya menghancurkan boneka latihan. Sambil tertawa ia merasa ini luar biasa. Ia menatap bilah pedangnya. Padahal ia hanya memakai sebuah buku keterampilan. Tapi rasanya seperti berlatih puluhan tahun. Namanya Lee Sony dari generasi Menara 4891. Penonton melihat semangatnya yang membara. Hal ini wajar, karena di lantai kelima semua peserta akan menjadi lebih hebat. Beberapa tebasan lagi, dan Lee Sony merasa level skillnya meningkat. Hanya dari satu gerakan itu. Seketika ia terdiam terpaku. Sambil tersenyum ia merasa beruntung. Ia memilih jalur tersulit sejak lantai 1. Berkat itu donasi mengalir deras. Di lantai kedua monster-monster tumbang dengan mudah berkat keahlian kendo miliknya. Di lantai ketiga, ia memakai peserta lain sebagai perisai hidup untuk menyelesaikan tahap itu. Awalnya ia berpikir penonton akan pergi karena ia mengorbankan peserta lain. Ternyata donasi justru membanjir melihat kegigihannya. Meski hampir gagal, ia menaklukkan lantai 4 dengan sisa waktu 30 menit. Tiba-tiba seorang penonton memberi peringatan. Ada tamu tak diundang. Penonton lain berkomentar, pernah melihatnya. Yang lain bertanya siapa gerangan orang berpakaian mewah itu. Saat menoleh Lee Sony melihat Jaeju sudah berdiri di sisinya. Seketika seorang penonton sadar itu, pangeran kedua Kaoli Lee Sony, terperanjat wajahnya tegang. Ia membeku sampai seseorang menyuruhnya berlutut. Terkejut, ia langsung bersujud menundukkan kepala dalam-dalam. Ia berkata, ini adalah kehormatan besar bisa bertemu sang pangeran. Ia bingung kenapa sang pangeran bisa ada di sini. Padahal ia yakin telah membaca buku harian itu dengan cermat. MC menyuruhnya berdiri. Senang melihatmu berlatih keras untuk kekaisaran. Jae menjawab bahwa ia hanya melakukan tugasnya sambil berpikir, mungkinkah orang ini seorang streamer? Namun ia segera menepisnya. Menurutnya orang ini lebih terlihat seperti penyihir atau ksatria. Karakter Jae sendiri adalah seorang Great Master, berjuluk Singa Hitam Sang Ahli Pedang. Ia terkenal sebagai pribadi lurus yang sangat membenci kebohongan. Awalnya Jae cukup kaku meniru gaya bicara para ksatria. Namun perlahan, ia mulai terbiasa dan bangkit berdiri. Sambil menyarungkan pedang ia bertanya, apa gerangan yang membawamu kemari Jaeju? Para penonton di kolom chat pun berkomentar, wah, akting Jae semakin meyakinkan. Walau ada juga yang merasa aktingnya sedikit berlebihan, salah satu penonton tertawa teringat saat Jae melempar rekannya ke arah penjaga. Sementara itu, Jaeju tersenyum berkata ia datang karena teringat minuman favorit Jae. Ia menggoda, bukankah kau Jae yang menangis di pesta ulang tahun karena tidak menemukan minuman itu? Walim Yawati itu. Jae berkeringat dingin karena gugup dan mengakuinya dengan sangat canggung. Penonton melihat wajahnya yang memerah. Kalau streamer lain, pasti sudah ketahuan sejak awal. MC lalu menambahkan bahwa ia ingin sekali mengirimkan minuman itu, tapi sayangnya ia lupa namanya. Bisakah kau mengingatkanku apa namanya? Tanyanya. Jae membeku, otaknya buntu, dalam hati ia panik dan memohon bantuan dari para penonton. Matanya melirik ke jendela sistem. Seketika penonton sadar ini adalah sebuah ujian pengetahuan. Bagaimana mungkin dia bisa tahu jawabannya? Tanya mereka di kolom chat. Seseorang menulis, mungkin minuman mahal seperti Regen Rosanyon atau Pirtaile. Jae pun menunduk dan menjawab lirik, namanya Pirtail. Jaeju menyentuh dagunya berpura-pura berpikir. Oh ya, benarkah itu? Tanyanya penuh selidik. Akhirnya ia tersenyum. Nama itu terdengar tidak asing. Besok akan kukirimkan. Jae menghela napas lega berterima kasih dan berjanji akan mengabdi pada kekaisaran. Dalam hatinya Jae bersorak karena berhasil lolos dari situasi yang menegangkan itu. Namun tiba-tiba Jaeju menambahkan seolah baru teringat, aku belum menanyakan nama Koreamu. Jae tertawa kecil.
Aku hanya orang iseng. Tapi saat ia berdiri, ekspresinya berubah drastis. Dengan tatapan menusuk, ia bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Sang MC tersenyum miring. "Apa kau tidak bisa melihat? Aku Kauli pangeran kedua Astro." Jae menatapnya curiga. "Seorang pangeran katamu?" Ia sadar Jeju datang tanpa pengawal. "Kenapa kau menemuiku sendirian?" tanyanya heran. "Bagaimana kau bisa tahu? Aku sudah berusaha bersikap senatural mungkin," desak Jae. Jeju membuang muka dengan senyum sinis. "Memangnya penting untuk kujawab?" Ia menjulurkan lidah berpikir. Pangeran penyendiri itu pasti menulis semua hal kecil di buku hariannya. Terbayang olehnya Kauli yang gemetar sambil menulis tentang master pedang yang menyusahkannya hanya karena sebotol minuman. Tiba-tiba Jae bertingkah seolah sedang mendengarkan sebuah bisikan misterius. Ia menoleh ke udara kosong dan bertanya, "Apa yang baru saja kalian katakan?" Dengan senyum licik ia berujar, "Benarkah mereka bilang pangeran kedua itu tak berguna dan bisa lenyap dalam sekali tebas?" Meski dihina begitu rupa, Jaeju tetap berusaha keras untuk tersenyum. "Sejak awal aku sudah mencium gelagat yang aneh dan sembrono darinya," batin sang MC. Walau ia coba abaikan aroma tak sedap itu, seolah menusuk indranya. Ucapan Jae membuatnya menyeringai menahan amarah. Sambil melontarkan ejekan, ia mengancam, "Bersiaplah karena riwayatmu akan segera tamat." Tangannya langsung bergerak cepat ke gagang pedang siap untuk menghunusnya kapan saja. Tapi mendadak Fordrick masuk dengan wajah murka. "Apa yang kau lakukan pada Jeju?" Jeju hanya terdiam dengan mata terbelalak. Fordrick segera memegang bahu sang MC, bertanya dengan cemas, "Kau tidak apa-apa?" Ia bahkan mengguncang tubuh MC yang terkejut dan menjawab canggung, Aku baik-baik saja. Tak perlu seheboh ini." Di sisi lain, Jae menatap Fordrick dengan sangat tegang. Fordrick berteriak marah. "Aku lihat sendiri. Kau mengangkat pedang ke arahnya." Namun sang MC tersenyum menenangkan. "Tenang, aku hanya memintanya menunjukkan sedikit keahlian pedangnya." Sambil menatap Jae tajam, MC bertanya, "Benar begitu kan?" Jae, yang kebingungan, hanya bisa mengangguk terbata-bata. Para penonton pun sadar, menganggapnya benar-benar naif. Alasan itu terdengar logis, satu ayunan pedang cukup untuk melewati lantai 5. Fordrick menatap Jae dengan tajam, merasakan aura haus pertarungan yang terpancar darinya. Fordrick memejamkan mata menepuk bahu Jae. Dengan nada tenang, ia memperingatkan untuk berhati-hati. Salah langkah bisa membuatnya dituduh menyerang pangeran. Sambil berbisik di telinganya, Fordrick membisikkan ancaman mengerikan jika itu terjadi. Tubuhnya akan menerima hukuman berat. Jae pun buru-buru membungkuk mengakui kecerobohannya. Ford lantas menghentikannya. Ia bilang jika pangeran berbaik hati, masalah ini takkan berlanjut. Jae langsung berbalik dan lari sementara Fordrick berjalan bersama Jeju di koridor. Ia menyadari bahwa Jeju tak pernah bertingkah seperti ini. Hari ini terasa sangat aneh. Fordrick menunduk penuh sesal atas insiden tadi. Terlebih sang singa hitam kebanggaan kekaisaran bertindak begitu gegabah. Jeju menangkap nada kerinduan akan masa lalu dari ucapan Fordrick. Ia terdiam sejenak, keningnya berkerut. Namun ia cepat tersenyum, menyebut komentar itu cukup menyakitkan. Apalagi, ia tak ingat apapun sebelum bersumpah setia pada permaisuri pendahulu. Jeju menyimak baik-baik lalu tersenyum dengan mata terpejam dan berkata ia paham. Ia berhenti sejenak. Merasa bosan, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Ia meminta Fordrick tak cemas dan melanjutkan tugasnya. Fordrick membungkuk patuh, tapi tetap mengingatkan Jeju untuk waspada. Karena berselisih dengan pangeran pertama bisa berakibat fatal. Setelah itu ia pun pergi. Sementara itu Jae merasa waktunya terbuang sia-sia. Ia memutuskan akan mengunjungi bengkel insinyur sihir besok. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul. The Love bertanya rencana selanjutnya. Seorang penonton berkomentar Jae menemukan streamer lain rupanya. Tapi situasi jadi makin rumit. Penonton lain malah merasa ini makin seru. Jeju lalu mengumumkan akan mengejar akhir cerita pilihannya. Wajahnya tampak serius, tangannya terkepal dengan kuat. Penonton kaget mengingatkan waktunya tinggal 6 hari. Mereka ragu apa benar ia bisa menjadi kaisar. Seorang penonton bilang belum terlambat untuk menyingkirkan Jae, lalu memberi saran. Jeju cukup bilang pada Fordrick bahwa Jae mengancamnya. Fordrick pasti akan langsung membereskan masalah itu. Tapi sang MC menolak ide itu dengan tegas. Dalam hatinya ia yakin ada cara lain. Ia berteriak dalam hati, pasti ada jalan. Tak lama Jae yang sedang duduk menerima sebuah dokumen. Pria itu menyerahkan dokumen tentang Fordrick yang diminta Jae. Jae tersenyum lega, merasa sangat beruntung. Ia teringat keputusasaannya tadi. Ia hampir menangis sambil berpikir semua ini tidak masuk akal. Menghadap para penontonnya, ia bertanya apa yang harus ia perbuat. Ia sadar jika Jeju ingin menyingkirkannya, tamatlah riwayatnya. Air matanya pun jatuh. Penonton berkomentar MC membiarkannya menyebutnya beruntung. Penonton lain menimpali, lebih tepatnya MC-nya yang gila. Pengguna lain melihat Jae gemetar ketakutan. Ia menyuruhnya patuh dan berjanji memberitahu cara menyelesaikan misi Jeju. Jae bertanya dengan ragu, "Apa itu benar?"
Penonton itu menjawab ia harus ke kantor administrasi dulu, cari informasi tentang pangeran kedua. Banyak yang setuju dengan ide itu. Semua cara dianggap halal. Bahkan ada yang menyarankan untuk mencari info tentang Fordrick juga. Saat membuka dokumen, Jae membaca Fordrick adalah utusan kekaisaran. Ia sedang dalam misi selama 29 hari. Tugasnya adalah meneliti ekosistem monster sihir. Catatan itu menyebut 3 popoi berhasil ditangkap. Ada kondisi khusus ketiganya tampak lemah seolah sakit. Kemungkinan besar karena polusi lingkungan. Seorang penonton mengaku kenal siapa yang mereka hadapi. Jika orang ini juga seorang kesatria seperti Jae, situasinya akan menjadi rumit. Seseorang bertanya heran, 3 popoi oleh 1 orang. Penonton lain tertawa teringat nama unik seperti Jaeju. Banyak yang bingung bagaimana sang MCE bisa menangkap popoi tanpa melukai mereka. Mereka bahkan meragukan kemungkinannya. Ada yang bilang pernah nonton siaran Jae tapi berhenti karena jijik dengan popoi. Penonton lain kaget karena Jae berhasil melewati ujian popoi. Ia teringat kembali momen siaran itu saat para penonton bertanya, apa identitas sepenting itu? Salah satu penonton menegaskan, itu sangat penting menyarankannya, menunggu sampai akhir sebelum menuju gerbang. Jae menuruti saran itu tanpa ragu dan tak lama kemudian ia pun melangkah menembus hutan. Seorang pemirsa kembali mengingatkan, di depan ada kapel, langsung saja ke sana. Saat melihat bangunan itu, Jae menyadari satu hal, metode ini hanya berhasil jika nama lawannya diketahui. Dengan geram ia bersumpah akan membuat Kim Jae-ju membayar semua perbuatannya. Sesaat sebelumnya dengan ekspresi serius, ia berjalan menyusuri sebuah koridor. Namun ia terkejut saat Jae berjalan ke arahnya dengan senyum miring. MC pun berhenti dan sadar ini adalah markas musuhnya. Ia dengar Jae sempat mencari tahu latar belakangnya, lalu menyarankan agar ia berhenti bermain-main. Dengan nada mengejek ia bertanya, memangnya kau sepopuler itu? Sambil menatap tajam, ia menyebutkan namanya sendiri untuk melihat reaksi Jae. Jae yakin dugaannya benar. Ia segera berbalik dan lari. Jaeju sempat berteriak, tunggu. Tapi Jae terus berlari. Dalam hatinya ia terus berteriak bahwa ini adalah akhirnya, ia tidak boleh menyerah di sini. Tak lama ia tiba di sebuah tempat tersembunyi di lantai 5 lokasi yang dibocorkan para penonton. Ia menatap takjub teringat, jika ia bisa menyebut nama lawannya di kapel, ujian ini akan berakhir. Mendekati pintu kapel, ia ragu karena jalan pintas ini akan menghilangkan kesempatannya meningkatkan skill. Selain itu, jika tebakannya salah, hukuman berat telah menantinya. Karena itulah cara ini sebenarnya tidak pernah direkomendasikan. Tapi ia berpikir siapa peduli soal skill. Jika ini taruhannya, ia pun masuk dan melihat sebuah mangkuk bercahaya. Seorang pemirsa merasa curiga, semuanya terasa berjalan terlalu mulus. Yang lain tertawa dan berkomentar, Jaeju memang gila. Bahkan ada yang bertanya siapa orang waras yang mau melawan popoi. Jae merendam tangannya ke dalam air di mangkuk itu, mengambil kunci di dasarnya dan melangkah lebih jauh. Ia berlutut di depan sebuah patung menggenggam erat kunci di tangannya. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul memperingatkan bahwa kebijaksanaannya akan diuji. Ia harus menyebutkan nama peserta lain dalam ujian ini. Dengan yakin ia menyebut nama Jaeju. Sistem mulai memverifikasi nama Jaeju, lalu meminta konfirmasi akhir. Setelah ini, jawaban tak bisa diubah. Namun mendadak getaran dahsyat terasa. Dengan gugup Jae bertanya, apa yang terjadi? Mata patung itu menyala merah dan sistem mengumumkan dengan dingin, jawaban salah. Akibatnya Jae terkena kutukan dari roh jahat yang menertawakan kebijaksanaan. Identitas aslinya terungkap sebagai Royan Carlson, dan takdir barunya adalah mewarisi 5 jurus pedang ksatria malam pertama. Tubuhnya diselimuti energi sihir yang membuatnya bingung. Kutukan itu melenyapkan semua skill yang pernah ia pelajari. Dengan putus asa, ia mengangkat tangan sambil berteriak tidak percaya hal sekonyol ini bisa terjadi. Ia pun berlari menjauh dari sana sementara para pemirsa mendesak MC untuk segera menangkap Jae. Beberapa bahkan sudah mengucapkan selamat tinggal. Jaeju menunduk puas merasa geli karena lawannya begitu naif. Ia menyeringai sambil merapikan rambut, ekspresinya membuat penonton yakin ia masih menyimpan kartu AS. MC kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, pandangannya tertuju pada sebuah ransel. Ia mendekatinya, memasukkan tangan ke dalam, dan mulai mencari sesuatu. Seorang penonton sepertinya sudah menebak rencana Jaeju, namun ia tak mau membocorkannya, meski yang lain penasaran. Saat itu MC mengeluarkan sebuah item langka, sebuah tiket, untuk mengganti nama pengguna. Para penonton terkejut, tak menyangka ia akan memakainya di sini, dan heran bagaimana ia tahu soal tempat rahasia itu. Seseorang bahkan curiga, mungkinkah ini semua sudah direncanakan oleh Jaeju sejak awal? Tak lama ia merobek tiket itu. Sebuah jendela sistem dan papan ketik muncul di hadapannya untuk nama baru. Para pengguna sistem menyarankan berbagai nama seperti popoi baru. Namun tanpa melihat obrolan, Jae mengetik nama baru, dan pergantian berhasil. Nama yang ia pilih adalah Kim Jae-ju. Seorang penonton dengan akun The Love bertanya apakah ia serius dengan nama pilihannya itu. Para penonton mulai berspekulasi, apa semua nama normal di lantai 1-5 sudah terpakai. Sebagian bahkan menduga Jaeju punya kepribadian ganda.
Di sisi lain, Sang MC menepuk tangan sambil berpikir sebagai Grandmaster J. Seharusnya sudah menguasai 5 jurus pedang ksatria malam pertama kekaisaran. Dan kalau ingatannya benar gagal dalam ujian kebijaksanaan, akan melenyapkan semua skill. Senyum licik terkembang di wajahnya. Tanpa skill, pemain harus membeli lagi buku jurus. Tanpa sponsor kayak permainan Jae sudah pasti akan tamat. Kolom obrolan kembali ramai mendesak Jaeju untuk bicara. Tapi dia hanya diam sambil menutup ranselnya. Ia tahu mereka tidak bodoh, dan perdebatan penonton pun semakin panas. Sebagian berpendapat hal itu tidaklah terlalu penting. Namun yang lain yakin yang terpenting sekarang adalah alasan Jaeju memilih nama Kim Jae. Jaeju memejamkan mata bertanya jengkel. Memangnya apa yang aneh dengan nama itu? Jaeju mengaku kalau dia terburu-buru, jadi tak sempat berpikir. Nama yang dipilihnya kini cukup simpel dan tak jauh beda dari sebelumnya. Sambil memegang kepalanya, Jaeju menyesal. Apa keputusanku terlalu gegabah? Gumamnya pada diri sendiri. Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang yang mencoba memberontak sambil meneriakkan makian ke arahnya. Sang MC menoleh ke pintu dengan tatapan bingung. Para penonton langsung mengenali suara itu. Mereka tahu siapa orangnya dan merasa situasi ini akan menjadi seru. Saat melangkah ke lorong, Jaeju bertanya apa yang terjadi. Para ksatria menatapnya dengan cemas. Salah satu dari mereka berkata, kalau Jae ingin bicara. Dengan amarah meluap, Jae berusaha menerobos barisan ksatria yang menghalanginya. Ksatria lain menambahkan mereka sudah memintanya datang besok karena hari sudah larut. Tapi dia sama sekali tidak mau mendengar. Dengan senyum terpaksa, Jae bertanya, punya waktu sebentar. Sang MC berpikir sejenak lalu menyuruh para ksatria membiarkan Jae lewat. Mereka segera patuh, dan dengan wajah murka Jae berjalan menghampiri Jaeju. Para penonton kaget melihat Sang MC membiarkannya lewat. Mereka menyoroti wajah Jae yang seolah ingin menghabisi Jaeju. Mereka heran mengapa para pengawal begitu lalai. Bahkan ada yang berkomentar, seharusnya tangan Jae diikat. Namun penonton lain menyadari para pengawal itu sebenarnya adalah orang-orang pangeran pertama. Mereka akan diuntungkan jika pangeran kedua tiada. Sebagian kaget saat tahu Jaeju tak punya pengawal pribadi. Seorang penonton yang lebih paham mengonfirmasi Fordrick, seorang sudah setara dengan satu pasukan. Kini semua orang mengerti mengapa Fordrick begitu marah sebelumnya. Tak lama Jae masuk ke ruangan. Menghampiri Sang MC, ia memakinya dengan kasar dan bertanya siapa dia sebenarnya. Sambil tersenyum, Sang MC berkata kalau ia sudah pernah menjawab pertanyaan itu. Jae lalu menyambar kursi dan melemparnya ke arah Jaeju sambil berteriak, "Jangan main-main." Sang MC dengan tenang menghindar. Penonton pun sadar kalau Jae benar-benar murka. Mereka tak habis pikir para pengawal di luar sama sekali tak bergerak mendengar keributan itu. Sebagian penonton bahkan mendoakan agar Jaeju segera beristirahat dengan tenang. Karena para pengawal pun terlihat tidak peduli padanya. Jae menghunus pedangnya berkata bahwa pada akhirnya semua akan jadi seperti ini. Sambil berlari ia menantang, "Kita lihat siapa yang akan jatuh duluan." Sang MC tetap tenang, melangkah ke samping menghindari serangan. Ia menyadari gerakan Jae sangat kaku. Ia pun bertanya dalam hati apakah semua skill Jae telah lenyap. Ia menahan pergelangan tangan Jae yang memegang pedang, lalu memutarnya hingga Jae berada dalam posisi terkunci. Jae memaki dengan marah menyuruh Jaeju melepaskannya. Namun Sang MC malah memelintirnya lebih kuat hingga pedangnya terlepas dan Jae menjerit kesakitan. Para penonton terperangah bertanya-tanya bagaimana Jaeju bisa begitu ahli dalam bertarung. Ada yang menyindir, "Apa kalian pikir dia cuma beruntung saat mengalahkan kura-kura di lantai 2? Seseorang menyarankan agar Sang MMCE membuat Jae berlutut untuk menunjukkan perbedaan level mereka. Dengan ekspresi dingin, Jaeju berkata bahwa Jae masih berguna. Itulah sebabnya ia membiarkannya tetap ada. Ketakutan mulai merayapi Jae. Rahangnya mengeras. Sementara Jaeju menambahkan dengan nada mengancam, "Jangan salah artikan belas kasihku sebagai rasa takut." Tubuh Jae gemetar hebat dan ia berteriak mengerti. Ia memohon agar Jaeju melepaskan tangannya. Sang MC pun melepaskannya, membuat Jae jatuh tersungkur sambil menahan sakit. Dari atas Jaeju menatapnya dengan dingin. Ia meregangkan telapak tangannya, lalu menyuruhnya pergi. Dengan tubuh gemetar, Jae bangkit memegangi tangannya yang sakit lalu keluar. Sambil memejamkan mata, Jaeju mengusap lehernya berpikir, Jae takkan mengusiknya lagi. Tapi ia merasa tak perlu menekannya lebih jauh. Penonton mulai bertanya, apa rencananya sekarang? Mereka sadar kalau streamer lain bukan masalah besar. Tapi ada yang menyarankan agar Jaeju tak keras kepala dan segera menyingkirkannya, karena ia pasti akan kembali. Dengan tenang sang karakter utama menjawab akan memikirkannya. Ia menegaskan bisa menyingkirkan Jae kapan saja. Seseorang menyarankan untuk tidak peduli. Ada yang mengingatkan kalau waktu Jaeju tersisa 6 hari. Seseorang bertanya apa MC takkan menyelesaikan permainan. Beberapa menyarankan untuk fokus pada sisa waktu 6 hari itu. Namun bahkan jika kaisar saat ini tiada pangeran pertama yang akan naik takhta. Pilihan terbaiknya adalah menguasai sihir rekayasa
sebelum hari terakhir, lalu menyingkirkan streamer lain. Perlahan mata Jaeju pun terpejam, ia tertidur sadar, harus merelakan hadiah di kesempatan pertamanya. Sementara itu, Alex sedang mengayunkan kapak di ujian lantai 5. Sejenak, ia menyeka keringat lalu bertanya pada penonton, ini benar-benar kapak. Ia mengeluh senjata itu sangat berat dan terasa sia-sia. Kapak itu sangat berat dan sulit dikendalikan. Penonton menyuruhnya berhenti mengeluh, mengingatkan dialah yang memilihnya. Mereka juga mengingatkan kalau sang karakter utama bisa menggunakannya dengan sempurna sebelumnya. Sambil tertawa, Alex mengaku hanya penasaran dan berjanji akan bekerja keras. Para penonton mengamati Alex tidak pernah kelewatan dan memuji kesadarannya yang baik. Mereka pun jujur mengatakan kalau ia sudah mengayunkan kapak selama 6 hari. Tiba-tiba seseorang bertanya kenapa di belakang sangat ribut. Melihat kerumunan, Alex penasaran apa yang sedang terjadi. Saat ia berhenti, seorang penonton bertanya apa MC hanya mencari alasan untuk tidak berlatih. Alex dengan kesal membantahnya. Seorang penonton menyarankan agar ia melihat keramaian itu. Ia menduga itu sebuah acara. Alex pun bertanya-tanya acara apa sebenarnya. Seseorang memberitahu bahwa ini hari ke-6 hari diadakannya pengadilan. Di saat bersamaan Kaoli di dalam kastil, menatap belenggu yang terpasang di tangannya. Alex tertegun menyadari ini adalah sebuah persidangan. Sambil menutup wajah, ia meminta informasi pada penonton. Namun mereka menjawab ia bisa cari tahu sendiri, karena hanya dia yang tidak tahu apa-apa. Penonton lain meminta agar tidak mengolok-olok sang MC, nanti dia bisa menangis. Akhirnya seorang penonton menyarankan Alex melihatnya sendiri, karena itu diperbolehkan. Alex tersenyum lega dan berterima kasih. Ia lalu berjalan menuju kerumunan orang-orang. Sebagian dari mereka tak percaya, sementara yang lain menganggapnya mengerikan. Tiba-tiba Alex terkejut melihat seseorang mendekat dan bertanya siapa dia. Saat sadar siapa yang datang, ternyata itu adalah Seon, sang master pedang. Alex menyapanya, lama tidak bertemu, tapi apa yang terjadi? Seon menduga kalau Alex belum mendengar kabarnya. Ia menjelaskan bahwa pengadilan kekaisaran akan segera dimulai. Alex kembali terkejut mendengarnya. Para penonton menduga ini semua sudah direncanakan. Seseorang menjelaskan bahwa hanya anggota keluarga kekaisaran yang diadili. Beberapa penonton pun berterima kasih atas penjelasan itu. Sementara itu, ada yang menertawakan karena hal itu sudah diketahui semua orang. Seon menatap sekitar dengan waspada, lalu berbisik di telinga Alex bahwa pangeran kedua ditangkap atas tuduhan membahayakan kaisar. Alex kembali terkejut sementara Seon menutup mata dan berkata bahwa itu hal yang baik. Menurutnya tak perlu buang waktu, karena tidak ada yang akan diuntungkan oleh pangeran kedua. Alex memperhatikan dan menebak kerumunan ini berkumpul untuk persidangan sang pangeran. Seon membenarkannya, menekankan ini adalah peristiwa besar yang dihadiri keluarga kekaisaran dan para bangsawan. MC mengangguk paham dan kembali melangkah. Tiba-tiba sesosok tubuh menabraknya. Ternyata orang itu Fordrick yang terlihat sangat lelah. Ia menunduk meminta maaf, lalu bergegas pergi. MC menatap wajahnya. Ekspresinya seperti orang yang jiwanya telah direnggut. Para penonton bersimpati sebab Fordrick adalah sekutu tunggal pangeran kedua. Tapi yang lain justru merasa curiga. Seorang penonton bertanya, mencurigakan, maksudmu soal wafatnya kaisar? Jeju berpikir kaisar tak pernah percaya siapapun. Ksatria elit ada di mana-mana. Karena itulah kepergiannya yang mendadak terasa begitu janggal dan mencurigakan. Terlebih lagi semua pengawalnya akan diubah menjadi beastman. Saat masuk MC melihat seorang ksatria. Pangeran lemah takkan bisa melawan mereka, pikirnya. Tak lama penonton memenuhi tribun ruang sidang. Jaeju duduk dan memejamkan matanya sejenak. Sementara itu, ruang obrolan penonton masih terus ramai. Sebagian yakin pangeran pertama terlibat. Yang lain menolak. Mana buktinya, jangan asal duga. Seseorang menegaskan itu fakta. Pangeran pertama ambisius, pangeran kedua hanya seperti bantal sofa. Penonton lain setuju, masuk akal. Jaeju membuka mata menyadari kasus ini sangat serius. Ruangan sidang nyaris penuh. Para penyihir agung, master, dan bangsawan hadir. Seorang penonton heran tak ada satupun insinyur sihir yang terlihat hadir. Penonton lain menyahut insinyur sihir lebih suka berkarya daripada buang waktu di sini. Seseorang menyimpulkan para insinyur sihir memang memilih jalan yang berbeda. Tiba-tiba denting lonceng kecil menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Pria itu meletakkan loncengnya. Saya tahu banyak bangsawan hadir, tapi pengadilan ini akan adil untuk semua. Dengan tatapan tajam ia memperingatkan, siapapun yang membuat gaduh akan dihukum tak peduli statusnya. Para penonton mengakui sekretaris itu punya karisma yang kuat. Kemudian sekretaris memanggil perwakilan dari rakyat biasa. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan berteriak lantang menunjuk dirinya sendiri. Penonton terhibur melihatnya, menganggapnya hiasan. Sebagian lain tampak jengah dengan pembelaan tak pantas itu. Selanjutnya markis perwakilan bangsawan dipanggil ke podium tengah. Ia berdiri memejamkan mata lalu membungkuk. Di obrolan seseorang berkomentar, rambutnya itu palsu, sambil tertawa. Pengguna lain bertanya, kok kamu bisa tahu? Ia menjawab santai,
Aku iseng mencabutnya. Temannya langsung menyebutnya gila. Jaeju membaca itu dan membayangkan Markis botak. Ia menahan tawa sampai menutup mulutnya. Tak lama berselang, sekretaris mengumumkan karena Kaisar telah tiada Grand Duke Magnus akan memimpin sidang ini. Magnus berdiri. Sekretaris meminta para juri untuk bersumpah atas nama Dewi Keadilan. Mereka ditanya, apakah kalian akan mengadili dengan adil tanpa emosi? Ketiganya serempak setuju. Sekretaris mengingatkan sidang ini dipercepat karena terdakwa sudah tertangkap basah. Oleh karena itu, kesaksian belum lengkap dan terdakwa pun menyangkal perbuatannya. Sekretaris meminta pengertian sidang ini hanya untuk catatan formalitas saja. Jaeju bertanya-tanya, jadi mereka tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Di obrolan penonton mulai kesal. Berhenti berbelit-belit, pelakunya kan sudah jelas. Mereka tertawa miris menyadari persidangan ini hanyalah sebuah pertunjukan. Sekretaris memanggil terdakwa. Kauli melangkah maju lalu berhenti di samping podium. Dengan gugup dan keringat dingin, ia diminta memperkenalkan diri. Ia menyebut namanya dengan ragu. Sekretaris menjelaskan karena kejahatan sudah terkonfirmasi, identitasnya tak penting, dan tak ada pengacara. Kauli menunduk lesu dan menjawab ia mengerti. Melihatnya seorang penonton heran, bagaimana orang seperti dia bisa melukai Kaisar. Sekretaris membuka dokumen, mengungkap kronologi malam itu. Tepat pukul 2 dini hari, Pangeran Kauli nekat menemui Kaisar yang terlelap. Pertemuan mereka di dalam ruangan itu berlangsung sekitar 30 menit. Pandangan sekretaris kemudian beralih pada seorang kesatria menuntut sebuah konfirmasi. Kesatria itu mengangguk tegas. Ia bersaksi saat keheningan aneh menyelimuti ruangan para penjaga, merasakan firasat buruk, dan mendobrak masuk. Di sanalah mereka menemukan pemandangan mengerikan Kaisar terbaring tak berdaya di lantai. Dan di hadapannya hanya Pangeran Kauli, yang berdiri gemetaran diselimuti keringat dingin dan air mata. Seketika bisik-bisik menyebar di antara para hadirin. Kauli hanya bisa menunduk tubuhnya bergetar hebat menahan ketakutan yang mencekam. Kesatria itu melanjutkan kesaksiannya, penyelidikan mengungkap penyebab insiden ini adalah teh yang diminum sang Kaisar. Teh tersebut telah dicampur bubuk daun lapa serbuk, yang sama juga ditemukan di pakaian pangeran kedua Kauli. Seorang penonton teringat, lapa itu sejenis bunga kan? Benarkah itu? Penonton lain menimpali membenarkan bahwa bunga itu memang sangat berbahaya, tanpa bau, dan rasa menjadikannya senjata yang sempurna. Sekretaris lalu bertanya, apakah ada sanggahan? Kauli terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara putus asa, tidak ada. Sang sekretaris memejamkan mata, lalu menyatakan kasus ini sudah jelas. Kemarahan pun mulai meledak di antara para hadirin. Sementara itu, Jaeju terpaku. Ini benar-benar sebuah pengadilan, Bi. Batinnya tak percaya. Ia tak habis pikir semua ini bisa terjadi. Tangannya terkepal erat menahan amarah yang membara. Magnus yang sejak tadi hanya menopang dagu menggeleng pelan. Ia memerintahkan agar sandiwara ini segera diakhiri. Menurutnya para dewa yang mengawasi asteroid pasti sedang menertawakan lelucon ini. Dengan nada dingin ia menjatuhkan hukuman. Pangeran Kauli akan diseret keliling kekaisaran agar seluruh rakyat menyaksikan akibat dari perbuatannya. Setelah itu, Kauli harus mengakui dosanya di hadapan para dewa memohon ampunan. Tubuh Kauli bergetar hebat, rasa dingin menjalari tulangnya. Air mata tak lagi bisa ia bendung. Magnus bertanya, ada yang menentang? Kedua pria itu langsung setuju. Namun Fodrik tiba-tiba berdiri. Ia berteriak ini semua tidak masuk akal. Magnus menatapnya tajam. Apa kau bilang pengadilan ini berbohong? Fodrik tersentak kaget namun ia menjawab dengan tatapan serius. Ia menyatakan seberat apapun tuduhannya penyelidikan ini sama sekali tidak benar. Semuanya terasa begitu terburu-buru, seolah ada sesuatu yang ingin ditutupi. Ia yakin ada dalang di baliknya dan menegaskan ini bukan seperti pangeran kedua yang mereka kenal. Fodrik memohon agar kasus ini dibuka dan diperiksa kembali dengan cermat. Namun Magnus memotongnya. Dengan mata terpejam ia bertanya sinis apa Fodrik ingin semua diulang hanya karena perasaannya. Hanya dengan satu gerakan tangan. Magnus menyatakan semuanya sudah berakhir. Ia memerintahkan para penjaga membawa Kauli. Para kesatria langsung bergerak menyeret Kauli keluar. Fodrik jatuh terduduk, wajahnya tertunduk dalam keputusasaan. Jaeju masih mengepalkan tangannya tak percaya dengan pengadilan yang baru saja ia saksikan. Beberapa penonton mengiranya tertidur. Yang lain berpikir ia mungkin sedang syok berat. Karakter utama kita lalu menatap penontonnya. Dunia macam apa ini sebenarnya? Rahang Jaeju mengeras. Ia berteriak takkan pernah menerima ujian gila ini. Ia bersumpah akan menghancurkan menara ini. Dan soal Astro ia akan melaporkan semuanya kepada para admin. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul. Apa kau bisa bertanggung jawab atas ucapanmu? Jaeju pun tersentak seolah baru saja bangun. Penonton lain bertanya-tanya. Dia baru bangun. Yang lain menambahkan ia tadi tiba-tiba tertidur. Pengguna The Love bilang hal itu biasa terjadi. Karakter utama kita teringat persidangan Kauli dalam mimpinya. Kemarahan kembali membuncah melihat hasil yang tidak adil itu. Salah satu penonton bertanya apa rencananya sekarang. Ada yang menyarankan untuk langsung menghabisi lawannya.
Namun Jaeju hanya tersenyum menolak. Ia bilang sudah punya keputusan. Para penonton sadar, ia ingin melihat akhir cerita ini, meski mereka merasa tujuannya terlalu mustahil. Namun karakter utama kita yakin pasti ada satu celah yang bisa ia gunakan untuk membalikan keadaan. Benar.